Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di komunitas Menemui Jodoh. Ya, jadi ini adalah sesi webinar Q&A yang rutin kita adakan. Ya, Q&A tentang materi-materi yang sudah aku share di YouTube ya beberapa hari atau minggu terakhir ini. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada yang bingung, teman-teman bisa tanyakan di sesi ini. Ya, buat teman-teman yang sudah ngakses pola, silakan kalau ada yang bingung yang mau nanya tentang polanya seperti apa, bisa tanyakan di sini. Atau teman-teman yang belum mengakses apa namanya program, ya bisa tanyakan juga tentang materi-materi yang aku share di YouTube kemarin. Oke, nah nanti aku akan ada quiz ya sedikit ya untuk nge-review teman-teman ini paham nggak sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini ya. Tapi sebelum quiz itu dan sesi Q&A lanjutannya, aku mau ngumumin sedikit ya tentang roadmap kita ke depan seperti apa ya untuk komunitas penemui jodoh. Jadi komunitas penemui jodoh ini nanti teman-teman bisa join ya. Pertama teman-teman bisa join di grup wanita atau pria itu nanti linknya kan ada di Instagram tuh. Ketika masuk situ kan masuknya antara pria atau wanita dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke kota masing-masing. Gitu ya, misalkan di Jakarta ya masuk aja di Jakarta, ngumpul di situ. Surabaya ngumpul di situ. Semua kota-kota yang ada di situ. Atau misalkan teman-teman kayak tadi nih Mbak Lili ngomong, Mas Padang belum ada. Ya, dia japri aku ya. Ya udah kita buat aja yuk. Nanti siapa tahu ada yang dari Padang bisa join di situ gitu ya. Masuk di grup kota masing-masing. Nah, kedepannya kita akan bikin acara rutin untuk kopdar ya untuk teman-teman di masing-masing kota. Oke, nanti akan aku tunjuk satu fasilitator di masing-masing kota untuk ngatur kapan dan di mana acara kopdarnya. Nah, kopdar ini tujuannya untuk apa? Ya untuk bersilaturahmi, untuk bersosialisasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan sosial skill kita, menambah jaringan dan lain-lain. Oke, mungkin di awal-awal ini masih nggak begitu banyak nih yang ikut ya, yang ikut apa kopdar. Ya karena kita kan juga komunitas ini kan baru setengah tahun. Ya tapi aku yakin ke depannya ini makin banyak orang yang join, ya nanti kita akan punya peluang untuk dapat teman baru, kenalan baru. Ya di kopdar itu kita bisa ngobrol-ngobrol bebas, ngobrol tentang apa, entah itu tentang tema yang kita lakukan ini, tema tentang kesadaran, relationship, atau peluang-peluang bisnis apa terserah bebas. Ya, terserah bebas. Ya, nanti dari situ mungkin aja nanti akan ada peluang tuh. Ya kayak aku sama istriku ya ketemu itu dikenalin sama temanku cowok. Oke, temanku cowok banyak cowok, aku jarang punya teman cewek. Ya kalau nggak teman kerja itu nggak ada buat teman cewek, temanku cowok yang kenalkan aku ya temanku yang cowok ke istriku ini. Nah, hal-hal kayak gitu tuh mungkin aja terjadi kalau kita punya banyak teman. Ya ketika kita punya banyak teman, probabilitas kita akan lebih apa, probabilitas kita untuk ketemu jodoh, ketemu peluang bisnis dan lain sebagainya itu akan lebih tinggi daripada kalau kita nggak punya teman ya atau temannya sedikit. Oke, apalagi mungkin makin usia, makin umur itu biasanya pertemanan itu makin menyempit, menyempit, menyempit gitu. Nah, di sini kita akan ketemu nih bareng-bareng ya sama teman baru, lingkungan baru gitu kan. Mungkin ada ilmu baru di situ, ada skill baru yang kita bisa sharing di situ. Ya, nanti kita akan adakan rutin. Entah terserah nanti mau diadakan 2 minggu sekali atau seminggu sekali, bebas. Ya, nanti teman-teman bisa diskusikan sendiri di grup kota masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, sebelum lanjut pertanyaannya Mbak Tri ya, ini aku kasih quiz dulu. Quiznya berhadiah apa? Berhadiah private 1 jam sama aku. Bebas siapapun boleh menjawab ya. Orang-orang yang sudah mengakses program Menemui Jodoh yang ada di grup VIP Makhluk Cinta atau yang belum boleh menjawab. Oke, pertanyaannya gini, teman-teman. Pertanyaannya, kita kan ketemu di sini ya untuk menemui jodoh. Tapi aku mengajarkan tentang ilmu kesadaran. Ya. Kira-kira apa hubungannya kesadaran dengan menemui jodoh? Apa hubungannya? Ya, yang bisa jawab aku kasih hadiah private sama aku 1 jam. Untuk apa? Nge-breakdown, nge-breakdown apa perjalanan kalian sampai dengan saat ini. Ya. Silakan angkat tangan yang mau jawab. Present. Apa hubungannya kesadaran sama menemui jodoh? Sebenarnya itu sudah ada jawabannya tuh di kontenku kemarin yang sama Mbak Oci. Angkat tangan.
angkat tangan. Itu jangan-jangan Mbak Tri nih. Ya, silakan. Angkat tangan. Suaraku jelas gak ini? Mbak Emily. Mbak Emily, silakan. Apa hubungannya kesadaran sama menemui jodoh? Silakan, Mbak Emily. Kurang jelas. Cek, cek. Nah, ini baru Jelas, jelas. oh, jelas. Oke, Suaranya kurang udah dekat. dengar? Sudah, sudah. Apa Udah. hubungannya Mbak Emily? Izin nggak lakon kan ya, Coach? Mbak Emily dari Halo. Semarang. Iya. Silakan. Apa hubungannya? Jadi kalau Kesadaran. menurut Jodoh. Emily, kenapa kok apa hubungannya dengan ilmu kesadaran ya? Kalau manusia sudah ada di titik pola sadar, dia tuh udah tahu identitasnya gitu. Jadi sudah nggak si pencari jodoh lagi, ya kan? Dia sudah menyadari identitasnya dan pendaman-pendaman emosi negatifnya, apa inner shieldnya sudah rilis gitu. Jadi lebih mudah untuk narik jodoh yang sefrekuensi, yaitu yang sefrekuensi tapi yang apa ya, compatible gitu. Yang nggak Oh, si pemurung, nggak si penyedih, nggak si kekurangan lagi kayak gitu. oke, oke, Kurang lebih gitu oke, sih, Coach. oke. Oke, jawabannya sebenarnya benar. Cuma nilainya kalau dinilai dari 1 sampai 100 mungkin masih 65. Ada lagi nggak yang bisa Oke, di atas thank itu? you. Tapi udah overall udah oke. RH ini siapa nih RH nih? Silakan Mbak RH. RH ini siapa nih? Silakan. Halo Coach. Halo, iya. Ini Mbak Eh, siapa ya RH? Raudatul Hasanah Coach. Oh iya iya, silakan Mbak Raudatul. Apa Iya, hubungannya kesehatan sama menemui jodoh? kalau menurut saya hubungannya kesadaran dengan menemui jodoh. Kalau kita ingin menemui jodoh, ya kita harus memiliki kesadaran untuk mencari jalan itu eh, ke dalam gitu. Jadi kita em, melihat diri kita terlebih dahulu, apa yang Lalu, ya kita memeriksa kalau memang apa namanya ya. Apa yang membuat kita tuh ingin menemui jodoh tersebut gitu. Padahal kan memang sudah disediakan seperti itu. Eh, ya, kurang lebih seperti itu, Coach. Dan mungkin kalau untuk yang belum menemui, mungkin dilihat lagi apa nih yang perlu diperbaiki dalam dirinya seperti itu. gitu. Oke. Kayaknya Kira-kira gitu, Coach. itu nilainya sekitar 70 lah. 70. Oh, belum ya, Coach. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, tapi udah paham itu. Itu udah paham. Oke, Mbak Emily Oh juga udah iya. paham. Hmm. Ada lagi, Marisa. Mariska, Mariska. Silakan Mariska. Nah, halo Coach. Udah, udah sampai, Mbak Mariska. Udah, alhamdulillah baru sampai. Oke. Apa-apa? eh Kalau menurutku, di kesadaran itu dari pribadi diri kita sendiri. Ini Ya, hubungannya ada sama ketuhanan juga, bahwa kalau batin kita sama pribadi kita, kita udah tahu tentang diri kita, kita makin mengenal siapa yang menciptakan kita. Terus balik lagi ke surat yang waktu itu kita bahas di grup yang awal-awal. Kayaknya Mas Fahmi sering mention juga, Arot, kalau misalnya bahwa eh, Allah tuh nggak bakal ngerubah suatu keadaan kalau batin kita nggak, daleman kita intinya nggak berubah. Jadi itu ngaruh banget sama level kalau kesadaran kita meningkat, pasti realita juga akan sekitar kita akan berubah. Gitu sih kurang lebih. oke, oke. Lumayan, 70 lah. 70. Oke, Fatihah, silakan Fatihah. Sudah, tapi udah paham tuh. Itu jawaban yang sangat fundamental, Mbak Mariska.
Oke, Mbak Fatihah silakan. Kalau menurut Fatihah, Coach, em, kesadaran yang sekarang dipelajari itu kan kesadaran spiritual. Jadi pernikahan itu bagian dari perjalanan spiritual itu sendiri. Itu. Itu. Ada lagi? Nggak ada, udah gitu doang, Coach. Oh ya, sama nilainya 60 lah kalau ini 60. Apa lagi nih? Mbak Tri mau ngomong nggak Mbak Tri? Mbak Tri mau ngomong nggak? Mau nanya. Oh, mau nanya. Oh, nanti dulu berarti. Ini yang jawab dulu ya, Mbak Tri. Di sini pertanyaan pertama Mbak Tri ya. Mbak Silvana berarti. Oke. Silakan Mbak Silvana. Apa hubungannya kesadaran? Kita belajar dan mempraktekkan kesadaran ini, pola-pola praktek kesadaran sama menemui jodoh. Oke, ini mencoba menjawab ya, Coach. Oke, hubungan antara kesadaran dan praktek pola kesadaran dan menemui jodoh itu adalah dengan kita sadar terhadap diri kita sehingga kita bisa menjadi ruang untuk orang lain. Sehingga di saat kita sudah shifting identitas kita ke identitas yang lebih baik, maka jodoh juga akan kita juga akan menemui jodoh yang sesuai dengan keadaan kita saat ini juga sehingga sebelum kita menemui jodoh kita juga harus membersihkan diri terlebih dahulu dan kesadaran tersebut kita mulai untuk membuka semua hal yang ada dalam diri kita mulai dari trauma, dari semua inner child, dari semua identitas yang dulunya menghambat jodoh tersebut kita untuk menemuinya seperti itu coach. Jadi sehingga kita sudah bersih, sudah bisa untuk menerima di kekurangan diri sendiri dan kita juga bisa akhirnya menerima kekurangan dari orang lain yang siapa tahu itu adalah jodoh kita seperti itu. Iya, itu coach. Nah, ini nilainya 80 lah, 80. Belum 100 ya. Boleh coba lagi nggak? Soalnya ada kata-kata kalau kita sudah bersih. Kalau kita sudah bersih, berarti apa? Masuk surga kita, Mbak. Nggak bisa sih, maksudnya kayak udah mengkuliti semua diri kita itu apa ya, kayak trauma-traumanya itu loh coach. Iya. Ya, tapi ini nilai paling tinggi 80 nih. Mbak As. Mbak As ini aneh, Mbak Sylvia ya? Sylvia, Sylvia, ya. Mbak Sylvia, silakan Mbak Sylvia. Kenapa hubungan kesadaran sama menemui jodoh supaya seseorang itu tidak lagi teridentifikasi sama egonya, kemudian ya sama egonya, kemudian dia bakal berubah menjadi atau shifting menjadi penyaksi di sana dengan ikhlas menerima realita-realita yang ada. Dengan dia menerima realita yang ada, jadi dia juga belajar untuk mempelajari dan tahu dan sadar sama internalnya dia. Jadi dia tahu persis siapa yang mau dia temukan jodohnya di ya ya seperti ya sehingga dia tahu siapa yang akan jadi jodohnya. Iya, Jadi, Mbak. gitu. Ya. Jadi dia tahu karakteristik yang akan dia cari gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, ada lagi? Ya gitu aja sih. Pokoknya intinya dia nggak teridentifikasi lagi sama egonya. Dia sebagai penyaksi. Jadi dia sudah ikhlas dengan realita. Kemudian dia bisa memperbaiki internal yang ada di dalam dirinya gitu. Oke. Ya, sehingga dia tahu siapa yang akan dia jodohi. Sebenarnya tadi 3 poin yang disampaikan di awal itu tuh udah bagus banget, Oh udah ya, bagus ya. banget. Cuma ketambahan satu statementmu terakhir itu, yang awalnya nilai nilai Oh 90 ya. turun lagi udah jadi turun lagi. Iya, Udah iya. bener gitu. Oh Udah ya. bener. Udah bener tapi masih 85 Oh, lah, 85. oh Ya. ya, 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 nggak apa. Total paling tinggi jawabannya. Iya, Oke, ya, oke, Mbak Nuni. oke. Biar seru ya kita quiz gini ya. Mbak Nuni. Apa Mbak Nuni? Banyak tuh Sip. panjang lebar. Apa?
Singkat aja, Kita singkat aja. Ini jawabannya paling semenit selesai sebenarnya. Apa? kaitannya biar kita nggak reaktif lagi. Oke. Biar kita nggak reaktif lagi. Jadi kalau kita udah berkesadaran, seperti tadi teman-teman bilang, kita udah bisa setting identitas, akhirnya kita bisa berusaha menerima orang-orang yang akan hadir di sekitar kita. Kita nggak posesif, kita nggak Oke. dikenal, gitu. Kita berhasil meningkatkan kualitas diri kita, insya Allah kita menarik yang baik. Oke, oke. Oke, ini jawabannya sebenarnya simpel tapi masuk ke substansi. Ini 85 lah, 85 jawabannya. 85. 90 lah, 90. Bu Kepsek ini. Ada lagi, ini Fatimah nih. Silakan Fatimah. Fatimah, Kedengaran ya silakan. suara kami, Coach. Dengaran, dengaran. Apa hubungannya antara kesadaran sama jodoh? Apa? Hmm, Bismillah. Kenapa apa hubungan jodoh dengan kesadaran? Ini praktek, kita belajar belajar kesadaran dan praktek kesadaran sama jodoh apa hubungannya? Apa? Hubungannya eh apa tuh astagfirullah. Eh, kita bisa memposisikan diri Oke, maksudnya tuh memposisikan diri sebagai hambanya Allah gitu. Karena Allah oke. tuh sudah berjanji kalau Hmm, segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Contohnya oke. misalnya ada pagi, ada malam, kayak misalnya ada laki-laki dan perempuan. Jadi ketika kita sudah tahu posisi kita sebagai hambanya Allah dan ibaratnya pasti Allah melaksanakan janjinya, sebenarnya di situ sudah ibaratnya tuh menurut kami itu sudah selesai kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang mengikuti aturannya Allah, mengikuti segala yang sudah diperintahkan, mungkin kan memposisikan diri kita tidak sebagai Tuhan, maksudnya tuh kayak tidak menjadikan diri kita sebagai Tuhan yang ingin mengatur segalanya, ingin eh, berego, maksudnya kayak gitu kan kayak eh Iya, iya. kayak gitulah Coach, bingung. Oke, Ya oke. gitulah, jangan memposisikan diri kita menjadi makhluk yang ego gitu. Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah kayak gitu. Jadi kita butuh kesadaran untuk em, sampai ke posisi itu. Oke, oke. Itu jawabannya benar juga. Ada lagi? Bingung. Sudah. Sudah kayaknya. Hmm. Itu benar, tapi belum sempurna. Ya, jadi nilainya 78,5 lah. 78,5. Oke, terakhir ya, Mbak Tita. Oke, Mbak terima Tita. kasih. Jadi, hubungan antara mindfulness atau self-awareness dengan menemukan jodoh menurut saya itu di sini kita mengklirkan jati diri kita yang lampau, trauma, dan ketakutan, kekurangan, luka masa lalu. Jadi intinya kita menyadari bahwa kita tuh berangkat bukan dari semua negativity itu, tapi mulai membersihkan inner diri supaya kita memperluas wadah yang kita punya, kesadaran merubah diri semakin baik, sehingga nanti kita bisa attract, karena jodoh sudah ada, tinggal kita menarik ya, vibrasinya adalah attract energi seperti itu. Jadi kita bisa lebih mendapatkan sesuatu yang lebih baik karena kitanya sudah memulai dengan yang baik seperti itu. Hmm, Sepertinya cukup. iya. Oke, Mbak Tita. Mbak Tita ini udah akses kelas belum sih? Sudah akses, tapi belum full, masih step by step. Oke. Ini jawabannya 95 nilainya. Paling tinggi. Itu sebenarnya intinya. Tapi ada lagi nih yang gongnya. Oke, aku kasih kesempatan satu lagi ya. Lagi. Mbak Nurul Rahmah. Mbak Nurul Rahmah. Silakan. Coach, izin coach coba menjawab bahwa di level Hmm, kesadaran itu artinya bahwa kita sendiri itu sudah sadar, artinya layak menerima jodoh itu. Dok. Itu Oke. kesadaran Oke. kita bahwa kita bukan lagi di level yang kekurangan ataupun level yang belum siap, tapi sudah level yang siap menerima jodoh itu.
Coach. Oke, oke. Coach. Ya, lumayan, lumayan jawabannya. 70 lah, 70. Oke, iya. Oke, jawabannya sebenarnya yang paling mendekati tadi Mbak Tita. Tapi semuanya benar teman-teman. Ya, tidak ada yang salah dengan jawaban karena teman-teman sudah ngikutin lama kali ya. Tapi kalau aku boleh simpulkan ya, jadi ini gini, kenapa kok pertanyaan ini aku bikin supaya aku mau ngecek nih pemahamannya teman-teman tuh sejauh mana, jangan sampai salah paham tentang belajar kesadaran. Karena kemarin pada saat aku bikin konten sama Mbak Oci tuh nanya sebenarnya. Pertanyaan agak panjang tapi aku potong. Sama nggak sih Mas belajar spiritual sama kesadaran? Gitu. Tak jawab tuh di kontenku yang pertama, yang kontenku terbaru. Sebenarnya belajar spiritual sama kesadaran itu adalah hal yang bisa dikatakan sama tapi berbeda. Ya, dengan kita belajar kesadaran, otomatis kita akan mengupgrade 3 hal. Ya, sebenarnya tema malam ini kita akan sadar kondisi batin kita atau being kita ini seperti apa. Oke. Yang kedua, kita juga akan sadar apa sih aktivitas yang selama ini kita lakukan. Ya, aktivitas dari being kita ini atau identitas kita. Apa aktivitas kita? Jangan-jangan aktivitas kita ini ngawur nih. Kita akan tahu. Ya, kalau orang nggak sadar, dia kan jalannya otomatis saja, autopilot. Akhirnya apa? Polanya berulang. Karena apa? Gerakannya adalah gerakan autopilot. Itu yang dinamakan dengan pola yang berulang. Ya, jadi yang pertama kita ngeberesin batin kita dengan pola-pola yang aku ajarin di program Menemui Jodoh itu, yaitu adalah perjalanan menuju ke dalam batin kita. Nah, itu kita melakukan apa nih? Kita ada nggak aktivitasnya untuk supaya kita bisa punya probabilitas yang lebih gede, ya lebih tinggi, agar kita bisa menemui jodoh kita. Ya, apa yang kita lakukan mencari dengan cara ikut biro jodoh kayak atau dating apps lah, apalah gitu, atau kita bersosialisasi dengan makhluk yang sebaik-baik yang menjadi versi diri kita yang sebaik-baiknya di masyarakat umum. Ya, ketika kita being itu sudah oke, aktivitas sosial kita oke, ya, maka selanjutnya apa? Yang ketiga adalah spiritualitas kita. Ya, kalau makna spiritualitas sendiri itu adalah hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, ya, dengan ketuhanan. Bagaimana nih posisi kita, posisi hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana seharusnya dan selayaknya kita di mata memposisikan diri kita kepada Allah, yaitu apa? Yaitu dengan keberserahan total. Nah, keberserahan hanya bisa kita 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 apa namanya? Kita lakukan kalau kita sudah mengupgrade 2 hal yang pertama tadi itu, ya. Kita berusaha untuk memperbaiki kualitas dari diri kita atau identitas kita dan melakukan hal yang baik juga, ya, bersosialisasi yang baik ke orang-orang. Kita punya banyak jaringan, punya banyak teman, memperluas pertemanan, ya, dan melatih sosial skill kita. Lalu kita bisa berserah. Tanpa kedua hal tersebut, ya, tanpa kedua hal tersebut, kita hanya berserah doang, itu bukan berserah, teman-teman. Itu namanya pasrah, atau putus asa namanya. Ya. Nah, ketika kita punya kesadaran, ya, kita bisa melihat 3 aspek ini. Ya. Kita bisa melihat 3 aspek ini. Kita bisa mereview. Ya. Oh ya, ada yang salah deh kayaknya dari beingku atau identitasku. Perlu aku shifting. Caranya gimana? Lakukan polanya. Nanti akan ketemu tuh sama identitas lamanya yang tidak selaras dengan impian atau jodoh atau rezeki. Ya. Akan ketemu. Setelah itu apa? Doingnya, lakukan. Perluaslah pertemanan. Ya. Nanti peluang akan datang sendiri kok. Ya, kalau kita baik, ya, kalau kita baik, orang itu pasti, insya Allah ya, pasti akan memperkenalkan kita kok, memberikan kita referensi atau mereferensikan kita, itu pasti akan terjadi. Ya, itu kalau kita memiliki social skill, itu jangan diabaikan 2 hal ini. Dan spiritualitas adalah hal yang terpenting. Kita bisa memposisikan diri kita ini sebagai apa nih di mata Allah. Ketika kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai hamba, ya, dan ada Allah yang mengatur, dan kita tidak bisa menyerahkan semua apa yang kita upayakan ini kepada Allah. Stres kita lama-lama.
stres, nggak stabil, ya, nggak stabil. Jadi kita tetap perlu mengupgrade ketiganya, 3 poin tersebut, ya. Dengan apa? Dengan background kesadaran. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan realita internal sama realita eksternal secara apa adanya. Ketika oh iya ada yang salah nih, ya sudah, kita bisa perbaiki apapun itu. 3 hal itu adalah hal yang penting yang teman-teman harus pahami atau sadari, ya. Apa yang perlu di-upgrade, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi pertanyaan yang apa jawaban yang paling tepat adalah Mbak Tita. Ya nanti Mbak Tita bisa japri aku, atur aja nanti jadwal untuk private nih. Oke, Coach, Oke, thank you. oke, sesi Q&A saya buka. Ya, tadi ada Mbak Tri tuh yang mau nanya. Silakan Mbak Tri kalau mau nanya sekarang. Tuh udah hilang nih orangnya. Oke, Oh ya, ya, oke, makasih silakan. Mas. Ya, Suaranya jelas? jelas jelas. Ya, ya. Jadi mau nanya ini Coach kan, Tri udah mulai eh, menjalani pola, terus juga udah ya lulus lah ya, quote and quote lulus. Nah, sebelum ketemu ini kelas kan Tri ada pendapat kayak marah dan itu marahnya untuk cerita satu cerita aja sih Coach. Nah, itu Ya, masih kayak mm, ya pendapat marah lah di dalam. Terus menjalani pola, terus bisa tenang, terus bisa memaafkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, terus setelah keluar dari pola kok em, muncul lagi pendapat amarah itu dan untuk cerita yang sama ke orang-orang yang sama juga itu kenapa ya Coach? Kenapa ya Mas? hmm, Apakah harus dipakem dengan eh, terus stabil dalam pola kah? Apakah nggak bisa gitu kalau misalnya udah keluar dari pola terus bisa konstan gitu dan benar-benar memaafkan cerita dan orang-orang itu. oke, oke. Ada lagi pertanyaannya? Itu dulu. Iya itu dulu. Oke. Gini, jadi pola yang aku ajarkan sebelum pola open awareness ya, pola-pola praktek yang aku ajarkan adalah pola di mana kita akan ketemu sama identitas lama kita, adalah pengalaman batin kita, pengalaman batin internal kita. Oke, itu nggak perlu trigger, itu pasti udah keluar sendiri kalau kita ngeluarkan jalanin pola. Supaya apa? Supaya kita aware dengan rasa yang muncul. Oke, itu adalah latihan untuk aware terhadap apapun gejolak emosi yang muncul pada saat menjalankan pola. Oke, stop nih polanya. Di akhir aku ajarin open awareness. Ya, open awareness adalah kita hadir sebagai kesadaran yang menyaksikan seluruhnya apa adanya. Ya, apapun itu, pengalaman eksternal atau pengalaman internal. Sebenarnya kalau Mbak Tri benar-benar bisa stay di open awareness atau minimal presence saja, ya, apapun realita eksternal yang terjadi, itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi kualitas dari kesadaran kita. Karena kita benar-benar bisa hanya menyaksikan aja. Ya, bisa jadi Mbak Tri itu adalah fase ujian terakhir. Bisa jadi itu adalah fase ujian terakhir sebelum fase limbo atau shifting identitasnya terjadi. Ya, kita lagi diuji nih di akhir. Kita masih bereaksi atau enggak? Oke, gitu. Kalau kita masih bereaksi, akan kembali lagi tuh ke pola identitas yang lama dengan realitas yang sama. Tapi kalau kita sudah mulai bisa menyadari semuanya, ya, kita hanya menyaksikan aja dan menerima semua pengalamannya, maka lulus. Udah, itu doang sebenarnya Hmm. Mbak. Lulus dan ke depan tidak akan terjadi lagi tuh, kayak gitu. Terkait pola itu apakah harus dilakukan apa enggak? Itu kan sebenarnya kan pola wellness kan, Mbak, Mbak Tri kan. Kalau mau dilakukan nggak apa-apa, lakukan aja. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting bisa stay di posisi yang tepat sebagai penyaksi, sebagai kesadaran. Seperti itu, Mbak Tri. Ya, sampai benar-benar kita kokoh nih di posisi yang tepat itu. Coba nanti disaksikan. Ketika kita bisa benar-benar konstan nih, di posisi kesadaran, cerita-cerita lama itu akan runtuh. Bisa jadi itu adalah ujian terakhir. Gitu doang sebenarnya. Dan ujian terakhir atau lulusnya kita itu biasanya terjadi ketika apa? Ketika
polanya berulang, terjadi lagi, dan kita ngerasa happy karena kita tahu, oh ini ujian terakhir nih, gitu. Ini ujian terakhir nih. Kalau kita sudah mulai happy, pendaman yang keluar adalah kebahagiaan, udah putus nih polanya, seperti itu. Hmm, Itu kurang lebih gitu. oke oke Mas. Ya, Ya, dicoba lagi deh. di 3 bulan itu memang kita melatih pengalaman internal kita aja dulu. Jadi kita benar-benar aware, oh ini rasanya marah kayak gini tuh, oh rasanya sedih itu kayak gini tuh. Iya. Ya, dan kita cukup menyaksikan kan, cukup menyaksikan. Setelah itu ya kita tetap harus ketemu orang, ya, dan orang itu kan kita nggak bisa kontrol kan. Dia mau kehilangan kesadaran kayak mau menyebalkan kayak apa, kita kan nggak bisa kontrol kan. Yang kita kontrol adalah kesadaran kita sendiri gitu. Nah, kita bisa nggak memposisikan diri kita ke posisi yang tepat. Coba ya, ini kalau 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 mau kasih makan logikanya, coba gini, coba perhatikan. Misalkan ada orang yang menyebalkan, ya, dan Mbak Tri bisa berada kokoh di posisi kesadaran, nggak bereaksi, nggak reaktif atas emosi yang keluar. Kira-kira orang yang menyebalkan ini responnya seperti apa? Ketika dia misalkan marah-marah nih, Mbak Tri senyumin aja, apa responnya? Pasti salah tingkah nih orang ini, pasti salah tingkah, iya nggak? Ya kan? Kalau kita bereaksi ya sudah perang, pasti. Tapi kalau kita bisa stay di kesadaran, kita senyum aja, orang ini akan salah tingkah dan dia akan sadar, kayaknya aku salah deh. Yang menyebalkan ini kayaknya aku salah. Sudah, habis itu enak lagi. Itu kalau mau berpikir secara logikanya seperti itu. Ya. Tapi dunia ini kan tidak berjalan berdasarkan logika aja kan. Ada juga yang non logis kan, non logik yang tidak bisa kita nalar kan. Nah, yang tidak bisa kita nalar pendekatan adalah spiritual. Berupa apa? Berupa penyaksian realita kehidupan ini. Ya, bahwa apa? Semua ini probabilitas. Dan probabilitas itu bisa dibaca polanya. Kalau probabilitas kita, kalau polanya kita masih reaktif, maka polanya berulang. Nah, itu probabilitas kan. Kalau pola kita sudah mulai sadar dan kita bisa menerima menjadi ruang yang aman, maka dia akan berganti ceritanya ke cerita yang baru. Nah, disitulah masuknya spiritualitas, Mbak Tri. Hmm. Suatu hal yang mungkin tidak bisa dinalar buat kita. Kayak cerita, kita akan ketemu dengan jodoh kita sendiri. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dinalar. Ya, tapi itu terjadi. Coba deh perhatikan. Ya, orang tuanya teman-teman di sini. Siapapun, tetangganya kayak, atau temannya kayak yang sudah menikah. Coba coba tanya, gimana dia bisa ketemu sama jodohnya? Pasti ceritanya tuh nggak nalar pasti. Ya kan? Kayak gitu. Coba tanya kayak orang tua aku ketemu sama apa, mamaku ketemu sama bapakku itu. Ceritanya pasti nggak nalar. Orang tuanya istriku sama orang tuanya istriku ini kan, ya ibunya kan orang Jawa, bapaknya orang Betawi. Ketemunya di mana? Bapaknya istriku ini orang Jakarta. Ketemunya itu di Myanmar. Di Myanmar. Waktu itu sama-sama kerja di kedutaan. Jauh kan tempatnya, ketemunya di situ. Jawa, Malang, sama Jakarta ketemu di situ. Sesuatu hal yang nggak bisa dinalar. Bapakku orang Bugis, orang dari Sulawesi. Ya, mamaku orang Banjar, tinggal di Balikpapan. Ketemunya di Balikpapan, nggak bisa dinalar. Gitu. Bisa jadi ya kayak Mbak, siapa namanya, Mbak Tri ini, orang Jakarta, ketemu sama jodoh orang Belanda. Bisa jadi. Dan itu nggak bisa dinalar, Mbak. Nggak bisa dinalar. Akan ketemu begitu aja. Oke? Hmm. Paham Oh nggak, iya, Mbak Tri? iya paham. Oke, ada lagi? Ada lanjutan Mas. Terus kalau misalnya ini ternyata egonya tuh ego dendam gitu Mas. Cara cara ngilangin. Gimana ya Nggak usah Mas ya? nggak usah dihilangin. Iya harus disaksikannya tuh gimana? Jadi kalau kita menyaksikan itu, kita harus bisa terlepas dari ego kita. Ini aku kasih gambaran dulu ya. Kita berada di posisi yang sebagai yang menyadari atas gejolak emosi dan pemikiran yang muncul. Jangan terlibat jangan terlibat sama ego kita. Sebenarnya cukup itu doang. Cukup itu doang. Kalau benar-benar rasanya menyiksa ya, bisa dipakai metode zoom in.
Tapi kalau enggak, cukup disadari aja. Ya. Dengerin suara di kepala, rasakan perasaan yang ada di dalam batin. Itu doang sebenarnya caranya. Itu dia akan runtuh. Iya, Mas. Hmm. Iya, udah di zoom in, sudah berhari-hari juga, tapi kok masih sama-sama itu loh. Bikin bingung. Nggak apa-apa. Mungkin yang namanya pendaman emosi itu kan kayak saldo itu loh, Mbak. Kayak saldo. Nggak apa-apa. Hmm. Ketika dirasakan, dia saldonya akan makin habis, makin habis, makin habis. Lama-lama anu kok, nuansanya kan ganti kok. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepat-cepat untuk bersih-bersih. Ya, ingat kalau kita sudah bersih banget ya masuk surga gitu. Kita hanya cukup sadar doang sebenarnya. Ketika emosinya muncul, ya sudah kita cukup hadir sebagai penyaksinya doang. Ketika kita bisa Oke. menyaksikan, nanti realita akan ngikutin kok, ganti sendiri kok dia, tanpa Hmm. intervensi dari ego kita. Ya, kuncinya adalah kita sadar. Jangan sampai, yo gini, ada kata kunci juga nih. Ya, ini pernah aku sampaikan sih dulu. Jadi orang yang orang orang kebanyakan yang belum pernah belajar tentang kesadaran, dia pasti mengira bahwa pikirannya atau pemikiran-pemikiran, suara-suara pemikiran yang ada di kepalanya adalah dirinya. Padahal itu adalah suara dari egonya. Dan ego atau identitas dirinya itu bisa jadi adalah identitas orang yang terluka di masa lalu. Ya. Nah, ketika dia bereaksi dan menciptakan apa ya, menciptakan aktivitas yang menyebalkan buat kita. Sebenarnya kan kita tahu nih, sebagai orang yang belajar kesadaran, kita kan tahu kalau dia sedang kehilangan kesadaran. Ya. Nah, posisi kita orang yang sudah belajar kesadaran dan sudah praktek kesadaran, ya, posisi kita adalah jangan ikut atau larut dalam ketidaksadaran tersebut. Ya, ketika kita bereaksi sedikit pun, kita akan larut tuh ke ketidaksadaran tersebut. Oke? Jadi anggap aja dia sedang kehilangan kesadaran, sudah cukup disaksikan aja. Dirinya disaksikan, pengalaman batin kita saksikan. Jangan sampai kita Hmm. larut di cerita orang tersebut. Kurang lebih gitu. Oke, Paham nggak? Mas. Jadi Iya, anggap paham, aja, paham. anggap aja orang yang lagi menyebalkan itu adalah orang yang memang kehilangan kesadaran. Atau kasarnya, ya aku pernah bilang, orang yang kehilangan kesadaran sama dengan orang gila, ya kan? Dia larut dengan pemikirannya, dia bereaksi atas pemikirannya. Gila itu. Gimana supaya kita nggak ikut gila? Ya jangan diikutin, jangan larut. Nanti kita keikut tuh, keikut nggak sadar gitu. Jadi cukup disaksikan aja. Oke, 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 paham ya, Mbak Tri? paham. Iya. Oke, kurang lebih gitu, Mbak Tri. Selamat. Oh iya, Mbak Tri, selamat ya. Mau berangkat ke Belanda bulan depan ya, Mbak Tri? Iya, insya Allah bulan depan, Mas. Doain aja lancar. Ini sukses ya. Iya. Oke, Mbak Tri, silakan. Pertanyaan bagus, Mbak Tri. Eh, Mbak Fatimah, silakan kalau mau nanya, Mbak Fatimah. Hmm. Coach, Ya, kan seminggu lebih ini kan merasa kayak realita itu berubah gitu kan. Sekolah tuh lebih nyaman. Cuman berapa hari ini sepertinya belum apa? Belum berubah. Maksudnya tuh kayak kok kembali lagi dramanya gitu. Maksudnya kayak mm-mm. orang-orang pada curhat ke Fatimah gitu. Orang-orang nih kayak curhatnya nih terbuka gitu. Kayak nyaman aja gitu cerita dengan Fatimah. Di satu sisi Fatimah ini kayak berada di tengah-tengah net bola voli. Orang tuh saling melempar. Kayak ibaratnya tuh kayak Fatimah nih takut kena smash gitu di tengah. Karena tahu rahasia masing-masing kayak gitu. Kadang di satu sisi Fatimah berada di pihak A gitu. Oh kok kayak gini pembahasannya. Kadang-kadang Fatimah nih pengen meluruskan. Tapi kok kayak tak berguna gitu. Fatimah ke B, kok kayak gini. Tapi ada suatu masa gitu Fatimah nih pengen meluruskan juga gitu. Kayak misalnya nih eh,
antara A dengan B ini ada salah paham gitu. Fatimah pengen mereka tuh duduk tapi nggak mau kayak gitu. Sebenarnya sudah ada sebagian dijawab sama coach dari jawaban Mbak Tri tadi. Cuman gimana tuh coach ya kalau misalnya di posisi itu gitu. Tahu rahasia antara A dengan B terhadap perselisihan itu. Jadi Fatimah nih sebaiknya gimana gitu. Oke. Oke. Ya, tadi aku sempat jawab pertanyaan Mbak Tri kan. Di akhir tadi aku ngomong, jangan sampai kita larut atau bereaksi atas ketidaksadarannya orang. Nanti kita ikut nggak sadar, ikut larut Iya. dalam cerita tersebut, ya. Jadi, Mm, ketika kita menghadapi curhat seseorang, permasalahan seseorang gitu, termasuk ini kayak Mbak Silvana tadi, ya, sudah anggap aja itu adalah sebagai pengetahuan, itu doang. Ini kalau teman-teman baca buku apa ya, The Power of Now yang kemarin aku rekomendasikan, di situ dijelaskan tuh, anggap aja itu adalah sebagai pengetahuan. Dan pengetahuan tersebut tidak perlu kita apa-apain, hanya sekedar mm, informasi. Nggak perlu ngapa-ngapain, didengerin aja. Orang tuh curhat atau pengen ngomong tentang keburukan orang. Apa sih mereka itu? Pengen didengerin, pengen divalidasiin. Iya. Ya sudah, didengerin aja. Kalau memang Mbak Fatima itu sibuk mengajar atau ada kesibukan lain, ya sudah minta izin aja. Kayak aku nggak bisa dengerin deh. Aku mau melakukan hal apa dulu ya gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak usah diintervensi Mbak Fatimah, nggak usah punya niatan untuk ayo kita duduk sama-sama untuk diselesaikan. Nggak perlu. Iya. Jadi dibiarin aja. Anggap aja adalah sebagai pengetahuan. Ya pengetahuan atas ketidaksadaran mereka. Dan nggak perlu dijudge juga. Oh ini yang benar, ini yang salah. Nggak perlu. Nggak perlu. Biarkan proses pendewasaan itu terjadi di dalam dirinya mereka sendiri. Di dalam Mm, kesadarannya mereka. Seperti itu. Sama seperti aku pernah ngomong. Kalau ada orang ngutang, mau minjem duit. Sebaiknya apa? Nggak usah dipinjemin. Kalau dia masih sehat, seger waras, biarkan mereka usaha. Karena dengan kita ngasih pinjam duit, itu akan mempertegas identitas si peminjam duit. Dia akan minjem lagi, minjem lagi, minjem lagi. Akhirnya apa? Identitasnya kekal. Itu tidak akan membantu mereka. Ya, itu tidak akan membantu mereka. Ya, termasuk dalam hal perselisihan konflik. Nggak perlu, diam aja, didengarkan aja. Dan jangan sekali apa sedikit pun untuk bereaksi, untuk membela salah satu pihak. Biarkan aja mereka bertemu di di kedewasaannya mereka sendiri-sendiri masing-masing. Nanti akan ada kok fasenya di mana mereka akan mentok ketemu tuh. Udah biarkan aja, saksikan aja, gitu. biarkan aja. Ibarat kita Nanti menonton fase pertandingan voli saja ya. itu Jangan jadi jangan netnya. jangan iya, kamu sebagai penontonnya aja, sebagai penyaksinya aja. Jangan sebagai penengah. Ya dengan begitu Mbak Fatima, kesadaran dan kedewasaan mereka akan jauh lebih meningkat daripada kalau kita intervensi. Kita nasihatin lah kita seperti itu. Secara natural, kedewasaan mereka kan terupgrade secara natural. Kurang lebih gitu. Hmm, Oke, daripada iya. kalau kita intervensi, itu nanti biasanya kita yang kena juga, capek gitu nanti. Mm-mm. Kita kayak lagi nonton bioskop, gitu. Oh seru juga ya ceritanya kayak gini, ceritanya gini. Oh, ada plot twistnya gitu. Habis ini nih episode terakhir nih, agen apa? Pink. Seru kan? Kalau kita nonton seru kan? Coba kita terlibat tuh ditembak-tembakannya tuh. Misalkan capek kan kita, bisa mati kali kita. Tapi kalau Itu kita jadi cuma nonton terikat doang, jadi. iya capek. Kita secara emosi pasti capek. Tapi Iya, kalau kita cuma apalagi nonton doang, iya, seru. apalagi lingkupnya tuh sekolah kan, Coach. Jadi otomatis kayak terlibat gitu. Apalagi kayak dari Enggak. pertanyaan-pertanyaan wali murid tuh, jadi kayak kita jawab pun harus kita modifikasi gitu untuk kebaikan sekolah. Memang selama ada kebijakan dari sekolah untuk menyampaikan batasan informasi, nggak apa-apa, dipatuhi aja, dipatuhi Iya. aja, seperti Mm. itu. Memang kompleks sih kalau itu ya. Mungkin ya di sekolah itu aku paham kok tentang batasan-batasan
apa ya, misalnya dapurnya sekolah jangan sampai di expose semua, itu ada pasti kayak gitu-gitu. Iya, kayak berasa berat gitu, Coach. Mempunyai informasi rahasia. Ini kamu terlibat, Fatima. Ibarat kamu apa di agen Kim itu kamu ikut tembak-tembakannya, capek pasti. Iya. Coba kalau kamu nggak akan capek, dia akan datang dan pergi. Jadi kayak kita itu jadi kayak makhluk transparan gitu. Oke, kita terima informasinya, mungkin ada emosi yang muncul, tapi pada saat yang sama, ya, nggak akan lama dia akan pergi sendiri. Karena apa? Itu cuma fenomena, Mm-mm. fenomena yang datang dan ketika kita terlibat, dia looping energinya di batin kita. Itu yang membuat kita capek. Iya. Double capeknya. Sudahlah ngajar capek Betul. kan. Ngurus itu Betul. pula yang tidak bukan urusan kita. Jadi apa pada saat orang itu curhat, kamu praktekin presence, Gimana tuh, Coach? presence, materi presence, senyumin aja, Oh iya. senyumin aja. Capek Mm-mm. sendiri tuh orang. Kalau perlu nggak usah ditanggapin ya, Coach. Enggak, apa Diiya-iyain aja. didengerin sambil disenyumin. Iya. Kalau kalaupun kamu mau mau tanggepin yang simple, bener gini. Oke, dari ceritamu itu apa emosi yang muncul gitu? Kamu kasih bimbingan. Tiba-tiba buka kelas. Emosi. Oh ini, oh ya sudah cukup disadari aja. Nah gitu doang. Oke. Sadari emosi yang muncul dari ceritamu itu. Nah udah, ya itu Iya. doang. Udah. Senyum aja deh. Berhenti Nanti orang dia tuh cerita. gitu. Iya. Oke? Oke, makasih, Coach. Iya. Ya. Oke. Ya, dengan bagus. Ya nggak apa-apa. Eh, kita harus memposisikan diri kita sebagai penyaksi, ya, menyaksikan realita eksternal dan internal kita, batin kita. Setelah itu sampaikan sesuatu hal yang memang perlu kita sampaikan. Kalau nggak perlu, nggak usah terlibat. Hmm. Oke, pertanyaan Cuk. selanjutnya Mbak Mariska, silakan Mbak Mariska. Ya, mau tanya. Sebenarnya ini Ya, tadi ditanyain di grup sih, cuman mau kayak lanjutin kayak karena jawabannya mungkin kayak belum detail aja. Jadi kan kemarin atau tadi siang aku lupa, aku baca yang Mbak Dede nanya kalau apa namanya kalau ada yang mau deketin dia, tapi kayaknya tuh orang tuh segen gitu, kayak dia lebih banyak narik ibu-ibu sama bapak-bapak. Pokoknya intinya ceritanya kayak gitu kan kalau di chat. Nah, pertanyaanku adalah waktu itu, nah aku lupa, kayaknya sih tahun lalu atau tahun ini ya, aku lupa. Aku tuh pernah ada di posisi, ini lingkupnya lingkup kantor sih, tapi ada orang beda lantai sama aku. Terus sampai orang tersebut itu bilang, oh nggak mau lah kalau deketin Kamariska, ini levelnya beda. Maksudnya quote and quote tuh kayak yang jadi apa ya? Apa? Kayak dari iya kayak jadi barrier atau enggak kayak speknya beda nih. Jadi orang tuh segen gitu kayak kalau mau deketin wah spek dewa. Intinya kayak quote and quote tuh ada tanda kutip kayak gitu. Nah, terus kan coach jawab kalau bahwa itu tuh ada kecemasan ya, pendaman kecemasan. Nah, oh iya, oke. iya kan, Hmm, di grup itu jawabnya penerimaan kecemasan. Nah, itu tuh gimana? Nah, terus kan waktu hmm. itu aku juga pernah nanya, apa sih latihan pola? Kan kebetulan kan aku waktu private kan juga bilang ya terkait dengan apa Mbak namanya Mariska, mungkin apa? satu-satu dulu ya, yang tadi dulu, Oh sebelum iya, pertanyaan boleh boleh. kedua. Iya, iya, Oke, boleh. aku meluruskan dulu. Ya, memang aku jawab itu mungkin ada pendaman kecemasan. Itu dasarnya aku memberikan advice itu adalah ada pertanyaannya Mbak Dede. Kenapa ya kok aku belum narik yang cowok gitu loh. Yang ketarik adalah yang bapak-bapak, ibu-ibu gitu-gitu kan. Atau cewek-cewek yang sepantaran aku. Nah, adviceku itu berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan, kok masih ada pertanyaan, kenapa kok aku belum menarik yang cowok? Itu adalah pertanyaan yang muncul dari
biasanya dari kecemasan. Oke, jadi pertanyaannya itulah yang aku komentari sebenarnya, adalah pertanyaan yang bersumber dari emosi kecemasan. Seperti itu. Nah, kalau Mbak Mariska ini barriernya apa, mungkin case-nya berbeda. Case-nya adalah berbeda. Ada ada cowok yang pengen deket, tapi dia ngerasa Mbak Mariska ini terlalu high quality gitu, nggak dibanding dia, gitu kan? Itu Iya, mungkin beda. kayak ada kayak kayak segen gitu kayak gue siapa gitu kayak ngerasa padahal misalnya sebenarnya aku tahu sih aku nggak akan cocok dengan dia tapi maksud aku kok orang aku jadi mikir kok orang sampai nanggepin aku tuh segitunya gitu loh padahal kan belum coba atau belum apa atau mungkin ini tuh jadi kayak kekurasi oh ternyata tuh orang tuh bener ya beneran kefilter secara frekuensinya sendiri gitu kali ya Mas. Pasti, pasti, pasti orang yang berada di frekuensi di bawah kita nggak akan berani dekat dengan kita. Otomatis dia akan pergi atau dia nggak akan menjalin hubungan yang lebih serius. Seperti itu. Nggak akan berani, segan mereka pasti. Ya dan itu nggak apa-apa sebenarnya. Tinggal kamu temuin aja yang satu frekuensi. Itu doang sebenarnya. Orang yang merasa nyaman aja ketika berada di dekatnya. Ya. Nah pertanyaannya, ada orang yang ngerasa menarik orang yang nggak cocok sama dia. Enggak, itu bukan nggak cocok. Ya. Itu satu frekuensi sebenarnya karena dia tertarik dengan kalian, dengan yang ngerasa nggak cocok atau yang berbeda frekuensinya. Enggak. Itu satu frekuensi. Tapi kalau beda frekuensi, nggak akan berani tuh kayak yang dialami sama Mbak Mariska. Itu otomatis akan mengkurasi dengan secara apa? Secara natural gitu loh. Dia akan nggak akan berani. Oke. Mungkin secara energetik, frekuensi ya sudah oke Mbak Marisa. Beingnya sudah oke. Tinggal dua hal selanjutnya apa doingnya sama spiritualitasnya itu aja sebenarnya yang di-upgrade. Mungkin spiritualitas sudah oke, sudah berserah pada Allah gitu ya. Tinggal doingnya lagi, pertemanan diperluas gitu gitu. Ikut kalau misalkan ada kopdar tuh acara di Jakarta ikut aja gitu ya, untuk memperluas pertemanan dan meningkatkan kualitas dari social skill gitu, Mbak Mariska. Paham nggak? Paham, paham, paham. Jadi ya Oke. intinya kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya ada yang segan atau apa berarti itu udah kayak filter pertama sendiri gitu loh dari ya emang udah secara frekuensi udah filter aja dari Beda. awal gitu ya. Heeh. Kecuali, Sampai kecuali Mbak Mariska. apa? Kecuali, Heeh, kecuali kamu heeh. suka sama orangnya. Nggak apa-apa. Kecuali kamu suka sama orang, Oh, nggak apa-apa. Bisa iya, kamu iya. tarik tuh. Tapi kalau suka ya sudah. Kan dia kan pergi sendiri kan. Hmm, Gitu. hmm, hmm. Tariknya yang kayak Oke. pakai apa tuh waktu itu di video apa tuh yang kayak aku ingin merasakan cinta di sini saat ini sekarang terus kayak ada apa sih warna kuning ya apa sih waktu itu ada di video aku lupa apa di Q&A ya gitu yang kayak Oh, ngerasain ngebayangin gitu iya, iya, iya. kayaknya Ya Mas itu Fahmi pernah sebenarnya, bilang deh. hmm, iya itu sebenarnya pengembangan dari presence. Mm-mm. Jadi materi presence yang sudah aku sampaikan sebelum materi presence muncul. Jadi Mm. itu aku pernah belajar sama coachku. Jadi kalau ketika kita ingin menarik seseorang, kita harus membayangkan kita berada di satu lingkaran yang sama dengan seseorang. Otomatis tubuh kita dan kesadaran kita muncul di saat ini, di sini sekarang. Berada di saat itu. Pikiran kita nggak aktif loncat ke masa lalu dan masa depan. Kita berada di situ bersama orang tersebut. Terus bayangkan ada tali hara yang menghubungkan kita dengan orang tersebut. Ya. Tali haranya menghubungkan antara pusar kita dengan pusar orang tersebut. Gitu. Maka kita akan terkoneksi tuh secara energetik. Gitu. Nah pertanyaannya adalah sama nggak frekuensi dan energinya? Kalau sama, mereka akan tertarik. Kalau nggak bisa. Seperti itu. Paham nggak, Mbak Mariska?
Paham, paham, paham. Kebayang. Hmm, Mm. Sama yang Oke. kedua, aku ada pertanyaan nih, yang waktu itu kayak aku pernah tanyain. eh kan mungkin aku udah terbiasa dulunya karena aku mungkin breadwinner juga, udah terbiasa jadi modenya tuh survival kan. Nah, terus aku pengen tanya nih, latihan apa, pola, maksudnya kayak mungkin dikuatin atau mungkin ada tambahan ketika selain grounding, karena kan waktu itu grounding itu kan buat pertahanan merasa aman ya. Iya. Eh, ya badan kita terasa aman karena aku ngerasa aku kan udah selesai pola titik nol, cuman sekarang kayak mau dilanjutin lagi tapi kayak masih agak berat ternyata untuk pola Hmm, makan. Tapi kalau mungkin kayak aku jalan kaki grounding tuh aku usahain paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali tuh aku tetap grounding. Tapi aku ngerasa mungkin efeknya itu nggak kayak awal ya. Mungkin kalau awal-awal tuh aku kayak ngerasa wah kerasa banget nih di kaki atau di badan tuh bener-bener kayak nge-charge-nya tuh oke banget. Walaupun sekarang masih ngerasa nge-charge-nya oke, cuman mungkin gak karena badan mungkin udah menyesuaikan kali ya, Mas. Jadi nggak sekuat dulu gitu sih. Nah, aku pengen nanya nih supaya aku tuh nggak dalam keadaan udah sadar nih misalnya oh survival mode lagi, aku tuh pengen apa ya? Pengen hmm. itu tuh pelan-pelan tuh diruntuhin gitu sih. Sebenarnya kalau grounding 2 hari sekali setelah lulus yang 40 hari atau 21 hari itu sudah oke. Tetap lakukan itu aja. Itu untuk mempertahankan posisi rasa aman. Ya. Nah, di kesehariannya, lakukan pola presence, ya, yang tersenyum di seluruh tubuh kita dan sering-sering masuk di kondisi periferal yang aku ajarin. Terserah mau pakai yang visual, auditori, atau kinestetik. Ya, di saat itu ya pola survival mode-nya, pola bertahan hidupnya itu akan runtuh sendiri. Kita akan relax. Oke, kita tetap kerja pagi sampai sore atau sampai malam, tetap kerja, tapi energy flowing kita tuh lebih enak gitu loh. Yang membuat kita capek, membuat kita survival tuh apa sih sebenarnya? Ketegangan sebenarnya. Ketegangan yang ada di sistem saraf. Ketika posisi kita presence ya dan peripheral, itu ketegangan tuh nggak ada sebenarnya. Kalau prakteknya benar, ketegangan nggak ada. Jadi energi kita tuh kayak ngeflow gitu loh. Gerakan kita tuh ringan, ringan. Nggak apa-apa, tetap kerja nggak apa-apa. Menjadi salah satu sumber pendapatan dari keluarga nggak apa-apa. Tapi ketika kita berada di posisi yang salah atau survival mode yang tegang itu, ya energi kita tuh gampang gampang drown tuh. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk presence ya, senyum, ya seluruh tubuh kita senyum, terus peripheral, ya, hadir sebagai kesadaran, enteng hidupnya, enteng. Seperti itu. Ya, pola praktek presence gimana Mbak Mariska sejauh ini? Aku sih lebih sering kayak presence yang kayak bener-bener nggak ngapa-ngapain ya. Maksudnya kayak bener-bener presence banget. Itu aku kalau misalnya saat grounding atau saat aku berangkat ke kantor kan aku kayak jalan kaki ke taman, melewati taman gitu kan. Jadi kayak aku tuh bener-bener ngerasain rasanya. Hmm. Maksudnya semua lingkungan, semua langit apa kayak bener-bener diperhatiin, bener-bener di ngerasain buat saat ini di sini sekarang gitu. Sama kalau misalnya kayak lagi eh, nge-pause kayak misalnya di kantor berapa menit kayak aku mau diem gitu terus aku ngeliat kan di belakang mejaku kayak banyak tanaman terus kayak ngadep ke kaca gitu kan. Ya udah paling aku kayak gitu terus Ya. tapi kadang aku kayak pernah ada di momen-momen kayak misalnya kayak cuman ngebatin aja gitu kayak sambil mungkin aku sambil presence sambil apa sambil merhatiin sekitar tapi aku kayak ada ngebatin pengen ini deh pengen ini kesini sama si ini gitu terus tiba-tiba tuh temanku tuh kayak langsung ngajak eh iya yuk kesini yuk gitu kayak padahal itu tuh belum aku ucapin gitu dan beberapa kali tuh aku
kayak kejadian kayak gitu. Dan bahkan waktu itu kayaknya aku belum pernah cerita di grup. Aku tuh pernah waktu ada kegiatan halal fair di bulan lalu, event di JCC Senayan. Nah, itu tuh pas paginya itu di grupku tuh ada yang nawarin tiket gratis. Jadi tuh tiketnya itu harganya hampir 400 atau 500 ribu gitu, Mas. Gratis, karena ada orang yang cancel. Kebetulan itu kayak temen lamaku lah gitu. Ada yang mau nggak nih gratis gitu. Tapi aku tuh kayak mikir, oh kalau di grup kayak gini mah cepet habis kali ya gitu. Terus aku jalan lah tuh tetap ke tempat si event halal fair itu. Pas jalan, aku udah tiba-tiba pas jalan ke taman gitu kan melewati GBK ya. Aku bener-bener kayak ngeliat taman, ngeliat sekitar, terus kayak aku mikir, oh iya kan aku belum beli tiket halal fair ya, kenapa aku udah kesini? Aku dijanjian sama temanku, padahal aku belum beli tiket. Terus aku mikir, oh iya tadi pagi kan aku baca di grup, tapi aku mikir, ah kayaknya bakal habis deh tiketnya, karena gratis udah gitu mahal kan. Gratis mahal pasti kayaknya udah nggak ada yang beli deh. Maksudnya udah ada yang booking deh gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya aku kayak nggak tahu pikiran dari mana, kayak mikir, oh ya udah deh, coba aja chat kakaknya dulu, siapa tahu si kakaknya itu tiketnya masih ada. Ternyata beneran masih ada. Dan aku ngeliat taman saat itu, malah aku tuh kayak mau ngebooking si tiketnya itu. Udah aku tuh mau beli, udah mau check out, baru aku inget, oh iya ya, kan tadi itu. Jadi kayak bener-bener tiba-tiba tuh rezeki datang sendiri gitu. Dan siangnya aku dikasih tiket gratis lagi dan aku bisa ajak temanku. Jadi kayak total total tiket tuh ya hampir 1 juta kali ya. Jadi aku udah ngerasa, wah ternyata being present tuh kayak bener-bener Betul. ini sih, kayak tiba-tiba kayak ngebuka, kayak oh ternyata bener kata Mas Fahmi, kayak apa yang kita batinin atau apapun yang di pikiran ego tuh belum tentu, apa ya, belum tentu realitanya tuh seburuk atau ngejudge yang kita pikirin gitu sih, Mas. Jadi itu sebenarnya kalau ngomong tentang keajaiban dan sebagainya itu memang paling enak dibahas dari sudut pandang spiritualitas kan. Karena itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa dinalar kan, Mbak Mbak Mariska kan. Sesuatu hal Mm-mm, yang nggak bisa mm-mm, mm-mm, keajaiban itu kan nggak bisa dinalar mm-mm, kan. mm-mm. Jadi Iya. cukup dialami aja, Mm-mm, cukup dialami. Jadi yang penting kita dapat pengalamannya. Oh ini loh pengalamannya. Kalau kita tenang, damai, kita bisa hadir utuh saat ini di sini sekarang, presence gitu ya. Maka keajaiban-keajaiban itu yang tidak pernah kita sangka-sangka akan terjadi. Gitu kan. Itu nggak bisa dinalar, nggak bisa dijelasin. Jadi hanya perlu dialami gitu. Termasuk nanti kaitan dengan jodoh, Mbak. Berlama-lamalah di kondisi presence. Ya. Karena ketika kita berlama-lama di kondisi presence, batin kita itu akan damai. Kita nggak akan ada lagi ruang untuk merasakan kekurangan. Nggak ada. Oke. Dan di saat itu coba ya nanti perhatikan. Akan datang sendiri itu peluangnya. Ya, itu nggak bisa dinalar namanya. Karena ranahnya spiritual. Makanya apa? Ajaran spiritual paling tinggi apa? Berserah. Ya kan? Kalau dalam Islam kan apa? Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim kan. Muslim itu apa? Tahu nggak, Mbak Mariska? Rahmatan Artinya lil apa? alamin gak sih? Bukan. Itu mah Islam sih. Islam. Oh, ya, itu Islam. Heeh. Agama Islam. Kalau muslim apa artinya? Ini jangan-jangan orang muslim nggak ngerti artinya muslim. Apa artinya muslim? Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa artinya, Mbak Mariska? Serah, coach. Nah, itu Mbak Em. Berserah. Itu ranah spiritualitas. Sebenarnya di balik kata-kata berserah ada kepercayaan atau keimanan kita yang absolut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita serahin tuh ke Allah. Nah, di saat kita beriman banget, kuat banget iman kita kalau Allah ini maha baik, tenang hidup kita, damai. Karena kita tahu yang maha ini, Allah yang maha ini baik sama kita.
Jadi enak, ngeflow jalannya, santai. Keajaiban akan datang sendiri. Dan itu nggak bisa dinalar. Nggak ada rumusnya. Seperti itu. Nah, orang itu sulit untuk berserah karena apa? Karena banyak pendaman. Pendaman emosi, ketakutan lah, kecemasan lah, atau mungkin punya dendam di masa lalu lah, kemarahan lah. Itu yang membuat kita tuh nggak bisa berserah total. Yang akhirnya membuat diri kita terbiasa nuansa survival mode. Oke, seperti itu. Jadi berlama-lamalah buat semua teman-teman yang ada di sini, berlama-lamalah di kondisi presence. Ya. Karena di saat itu nanti baru kita akan menemukan apa yang dinamakan dengan keajaiban yang nggak bisa dinalar. Oke, gitu, Mbak Mariska. Pengalaman dan cerita yang sangat menarik. Terima kasih. Ada lagi, Mbak Mariska? Udah sih, aku itu aja. Jadi paling latihan presence-nya mungkin ditingkatin lagi kayak di setiap waktu kali ya, Ya, lebih di onin ya. jadi meskipun Mbak Mariska kerja, tetap bisa kok. Bisa Hmm. presence itu. Nggak perlu ngambil juga. Kerja aja ambil senyum. Hmm. Senyum. Presence otomatis. Hmm. Senyum. Dilihat orang juga enak gitu kan. Dan kita pasti akan merasakan nyaman pada saat senyum. Oke? Oke, Paham ya? Oke. paham, paham. Pertanyaan bagus. Thank you, Mas. Lanjut, Mbak. Ya, sama-sama. Lanjut, Mbak Sylvia. Iya, em, halo Mas. Jadi Ya. setelah beberapa minggu ini menjalani pola, alhamdulillah kayak udah mulai tenang gitu, walaupun masih ada trigger-trigger gitu ya. Nah, kalau misalkan konteksnya triggernya di kantor gitu, trigger yang terakhir nggak bereaksi lagi. Jadi udah nggak ada reaksi. Terus sama tadi seperti yang Mas Fahmi bilang, kalau misalkan kita nggak bereaksi, terus kita tenang, itu lawan bicara kita jadi salting sendiri gitu loh. Dan itu memang terjadi kemarin gitu. Oh ya? Iya. Mana ceritanya? Gimana Iya, ceritanya? jadi ya intinya sih dia itu nge-trigger kayak kayak istilahnya menyalahkan lah mungkin ini dalam konteks kerjaan ya. Jadi jadi apa namanya Sylvia nggak bereaksi, terus jawab pelan-pelan apa pertanyaannya, terus tenang aja. Jadi dianya sendiri salah tingkah sendiri gitu loh. Kayak ada gerakan gestur-gestur yang kayak salah tingkah gitu gitu. Nah, jadi pertanyaannya karena ini berkaitan sama pekerjaan dan profesionalitas, Sylvia mau nggak mau em, harus rise ke yang lebih di atas gitu loh, yang posisi yang lebih di atas karena ini berkaitan sama teknis, kemudian juga profesional. Karena Sylvia merasa kalau ini nggak di rise, ini akan berkelanjutan di teknisnya gitu loh. Dan sebenarnya tujuan Sylvia Rise ini itu tuh lebih ke mencari solusi gitu loh dari instead of validasi gitu loh. Jadi bukan kayak dia loh yang salah bukan gitu, tapi menjabarkan kejadiannya biar solusinya itu ada dan kedepannya nggak ada kesalahan teknis ini lagi, lebih ke sana gitu. Nah, jadi kalau di urusan kerjaan itu Sylvia masih melihatnya ini harus di-rise gitu loh. Kalau yang kejadian ini bukan tujuan menyudutkan orang itu enggak, tapi ini teknis gitu Mas gitu. Nah, kalau gitu gimana ya Mas? Gitu Mas pertanyaannya. Sebenarnya nggak apa-apa, profesionalitas itu juga tetap harus dijunjung. Ketika ada permasalahan, ya kita tetap perlu melakukan yang namanya problem solving kan. Mm-mm, Tapi ya. pastikan kita mau melakukan itu, kita benar-benar berada di posisi yang netral. Oke. Oke. Mm-mm. Jadi, ya, biasanya orang yang netral, dia bisa memiliki sudut pandang yang luas. Ya, oke, dia punya Mm-mm. salah, Mm-mm. tapi juga ada Mm-mm. di Iya. poin. Mm-mm. Iya, iya, Sylvia juga ada salah dan udah Sylvia ungkapkan juga ke yang di atas ini salah Sylvia ini terus ini jadi kita berdua itu beda ekspektasi gitu loh. Jadi Sylvia tetap ungkapin kesalahan Sylvia juga sama minta maaf juga gitu. Gitu, Ya, Mas. Mm-mm. apa itu tetap perlu dilakukan, nggak apa-apa selama itu memang tujuannya kebaikan. Tapi ya catatan
yang paling mendasarnya adalah jangan sampai kita bereaksi atas emosi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi pasti berdamai dulu dengan batin kita. Biasanya nanti otak kita akan lebih encer tuh untuk nyari solusinya apa nih, biar kedepannya lebih enak. Dan biasanya Mbak Sylvia, outputnya adalah orang itu akan sadar, oh iya ya kayaknya aku juga salah gitu. Tapi nggak usah di apa namanya, jangan dijadikan tolak ukur, nggak perlu, karena kita nggak bisa mengendalikan orang itu bisa sadar atau nggak perlu. Tapi Iya. biasanya kalau kita bisa pemahaman yang tepat ya dan menjadi ruang yang aman buat permasalahan tersebut, orang itu akan realize sendiri kok, oh iya aku ada salah nih, bener nih katanya Mbak Sylvia nih, ya harusnya seperti ini nih, gitu. Akhirnya apa, hubungan kalian jauh lebih baik ke depannya, hubungan profesionalnya seperti itu. Iya, iya, iya. Anggap aja latihan, nggak apa-apa. Ada konflik jangan dihindari, ada trigger jangan lari. Ya itu adalah tempat Mbak Sylvia untuk berlatih, berlatih kesadaran. Ya karena Iya. ketika nanti Mbak Sylvia ketemu sama calon pasangannya, hal kayak gini mungkin aja terjadi yang memicu rasa yang sama. Iya, Yang iya. tinggal ketika di posisi yang tepat, ya posisi yang menyadari, yang menyaksikan, enak tuh pasti. Oke, oke. Oke. Jadi ketika misalkan mau rush itu tuh usahakan kondisinya tuh di keadaan netral gitu ya Mas ya. Jadi lebih luas gitu. Hmm. Dan itu kan yang tahu kan Mbak Marisa sendiri, Mbak Marisa, Mbak Sylvia sendiri kan. Iya. Lalu Mbaknya kan. Iya, iya, iya. Ya, gunakanlah kebijaksanaannya Mbak Sylvia untuk bisa bereaksi di posisi yang tepat. Aku masih emosi nih, masih marah nih, diam dulu. Lebih baik diam. Iya. Daripada kita bereaksi, pasti tambah kacau pasti hasilnya. Iya, iya. Dan Sylvia rest-nya bukan di hari yang sama juga di saat Sylvia kayak ada perasaan masih mengganjal enggak, tapi memang kayak dinetralin dulu terus besokannya udah enak nih ngobrol sama yang di atas kan, yang di atasan kan. Jadi baru di hari berikutnya gitu. Jadi nggak di hari yang sama juga gitu. Ya, begitu. Itu jauh lebih baik daripada kita bereaksi saat itu juga. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, itu aja Mas. Oke. Oke, thank you. Kalian bagus, cerita bagus. Jadi kemarin tuh aku ada sempat sampaikan tentang di YouTube ya, materi tentang apa namanya, otak mamalia kita di depan ini loh. Namanya lupa tuh, cortex, apa sih namanya itu lupa. Pokoknya ada bagian otak kita yang di depan ini ya, yang fungsinya untuk ngerem reaksi kita. Yang harusnya dia tuh kerjasama dengan otak reptil yang ada di tengah kepala kita ini, atau otak limbik kalau nggak salah. Ya. Nah ini kualitas dari prefrontal cortex namanya. Itu biasanya ya rusak karena akibat dari pola hidup kita selama ini. Ya aku udah jelasin di materinya, di materi di YouTube itu banyak aktivitasnya, scrolling HP, terus kecanduan dan lain sebagainya. Itu tuh memperkecil kualitas dari prefrontal cortex kita ini. Nah, otak itu atau organ itu, ya, itu tuh ada kaitannya dengan kesadaran. Ketika kita bisa memiliki kualitas prefrontal cortex yang baik ya, maka kita bisa ngerem reaksi kita atas gejolak batin yang kita alami saat itu, seperti yang dialami sama Mbak Sylvia tadi ini. Itu adalah skill yang harus kalian miliki. Ya. Kalian jalankan pola yang aku ajarin, itu akan mengembalikan kualitas dari prefrontal cortex kalian. Jadi kalian bisa tidak terlibat langsung atau reaktif. Ya kan punya ruang kesadaran yang untuk ngerem kayak dan memutuskan apakah aku bergerak di identitas yang tepat atau tidak gitu. Ketika masih ada gejolak emosi, kemarahan dan sebagainya, kalian bisa ngerem dulu. Nggak apa-apa, butuh waktu 1-2 hari nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kalian bereaksi saat itu juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Nice progress dari Mbak Sylvia. Oke, lebih baik memproses rasanya dulu baru bereaksi. Oke, lanjut.
Pertanyaan bagus, cerita bagus, Mbak Sylvia. Mbak Emily, silakan. Mbak Emily. Ya, Assalamualaikum. Salam. Suaraku jelas nggak sih dari tadi? Tadi ada yang Jelas ngomong. banget, jelas banget, Oke, jelas. silakan Mbak. Suaraku jelas juga ya, Coach ya. Hmm. Oke. Jadi Emily mau cerita yang dulu pola apa keberlimpahan yang Emily alami, ya kan? Dulu kan mau cerita di chat tuh di grup, cuma kayak panjang banget ngetik. Nah, Emily agak kurang suka ngetik panjang kalau di WhatsApp gitu, kecuali ini aku cerita aja sih sharing ke teman-teman gitu. Bilang hari ada insight yang bisa diambil gitu. Jadi Emily ini kan kemarin kan bulan Juli ya. Bulan Juli kemarin itu awal-awal lah ya. Mondokin anak kan. Dan mondokin anak itu di luar kota. Dan ini kan butuh biaya besar tuh. Bayar sekolah, terus bayar pondoknya, juga perlengkapannya sebelum mondok. Perintilan-perintilannya segala macam gitu kan. Dan tahu sendiri kan Emily kan itu apa single mom ya. Dan maaf, mantan suami kan juga nggak pernah ngasih ngirim anaknya ya. 1% pun nggak pernah ya, 1.000 rupiah pun nggak pernah dari dia lulus TK sampai sekarang ini lulus SD. Jadi 6 tahun tuh Emily sendiri gitu ya. Dulu tuh masih kayak yang ganjel gitu kan, kayak kok aku sih ini kan anak kamu gitu kan, kayak ya iya ridho ya apa tapi ridhonya tuh masih setengah gitu. Terus habis itu Emily tuh yang udah ridho banget gitu kan, udah yang berserah ya Allah, ini aku mau apa tuh mondokin anak, mau apa eh, mau nyekolahin anak cari ilmu, dan dia juga mau apa eh hafalin Quran kan udah ada celengan gitu ya berapa juz gitu anakku itu udah aku Iya. pernah ajarin gitu kan. Nah itu pokoknya aku terserah nggak tahu nih aku nggak ada biaya sama sekali, maksudnya kondisi keuangan lagi sepi ya kan, kondisi bisnis lagi sepi gitu kan, uang nggak begitu banyak gitu. Tabungan juga ya mepet gitu kan ya. Terus aku udah paman, aku yakin sama takdirmu bahwa si Hanza ini ada rezekinya sendiri, anak tuh ada rezekinya sendiri gitu. Aku kan berserah, pasrah, nggak tahu gimana uangnya dari mana gitu. Karena aku udah yang di titik pasrah banget gitu. Dan nggak taunya tuh paman aku zoom in ya kan, terus juga present gitu. Terus tiba-tiba tuh ya ada aja tiba-tiba uang masuk gitu kan ya. Terus aku beliin apa tuh buat perlengkapannya anak sekolah, mondo itu ya kan. Terus waktu habis belanja itu kan kayak ada rasa kekurangan itu. Kok habis segini banyak ya gitu kan ya. Kayak gitu. Terus aku zoom in lagi, aku ya udah apa pasti nanti uang tuh ada lagi datang lagi gitu kan, aku udah mindset kayak gitu, uang tuh kayak udara gitu kan, pasti nanti ada lagi gitu. Terus juga aku beliin dia tuh di yang toko yang terbaik di kota kami gitu kan ya, bukan yang sembarangan gitu. Paman aku emang memuliain anakku, ngasih anakku yang terbaik karena dia mau cita-citanya apa jadi hafid Quran gitu kan ya. Lalu aku carikan toko yang terbaik gitu. Terus tiba-tiba emang benar uang tiap kali aku mau bayar butuh bayar pondok. Terus tiba-tiba ada uang lagi masuk. Terus ada lagi pas apa ya? Oh iya, karyawanku mantan karyawan sih yang pernah marah-marahin Emil gitu kan. Gitu. Aku tuh yang kayak relax aja, yang udah ya, menyaksikan aja gitu ya dia marah-marah gitu. Nggak taunya tuh tiba-tiba selang nggak ada 1 jam, berapa menit, mungkin 10 menit, 15 menit, habis si karyawanku itu keluar dari tempat kantor aku, tiba-tiba tuh ada yaitu orang tua yang daftarin anaknya kayak gitu. Ya kan? Terus ada bener ada uang masuk lagi ternyata. Terus dan selang sehari atau malamnya gitu si mantan karyawan tuh WA aku minta maaf, intinya kayak gitu. Entah itu maafnya tulus apa enggak aku nggak tahu karena bilangnya jika lo ada maaf saya minta maaf ya Miss kayak gitu kan. Tapi saya enggak tahu, ya udahlah masa bodoh, pokoknya aku udah gak mikir dia gitu karena udah yang apa present gitu. Terus pas H-1-nya mau berangkat pondok tuh kan udah beli macam-macam tuh, ada kasur ada segala macam. Terus ada paman perintilannya banyak banget gitu kan.
ada seragam, ada ya terus aku juga jahitin seragam di penjahit yang terbaik gitu kan, yang mungkin ada yang apa tuh untuk seusia dia karena mahal ya mungkin ya, tapi aku tetap ngasih anakku yang terbaik gitu. Terus tiba-tiba tuh H-1 tuh yang nggak dinalar itu ya, eh tetanggaku kan cewek, punya suami tuh kan TNI cowok. Nah, temennya itu waktu temennya dia dinas di kota lain di Jepara atau mana, itu tuh cari itu kursusan bahasa Inggris itu kan ya, untuk anaknya itu. Ya benar. Terus habis itu tetanggaku bilang gitu kan, eh apa tuh minta nomor kantor gitu. Terus tiba-tiba si itu bapaknya itu yang TNI itu temennya hubungin ya kan, hubungin admin kantorku. Terus bener daftarin. Nggak hanya satu ternyata bapak itu sama tetangganya atau ponakannya gitu, dua dua orang gitu kan. Dan mereka tuh nggak langsung transfer gitu, langsung cash biasanya kan. Bayar. Iya, langsung bayar cash itu, nggak langsung transfer gitu loh, Coach. Biasanya kan ada yang minta diskon lah, ada orang tua yang riwil lah, kok kemahalan sih kayak gitu-gitu enggak. Terus yang bener itu kan. Nah itu, terus ya paginya itu aku langsung bisa yang nganterin anakku ke pondok gitu kan. Udah apa, kayak gitu. Terus juga sebelumnya tuh aku udah kayak yang udah berdamai dengan ibuku gitu kan, sebelumnya kan kayak ngambek-ngambekan gitu kan, enggak di rumah tapi nggak ngomongan gitu, udah ngajakin ibu ke restoran yang apa tuh proper lah gitu kan ya, walaupun ibu nggak minta maaf ke aku, terus aku yang ngalahin lah, aku udah yang nyadarin lah gitu, mungkin ibu juga punya luka batin itu kan. Terus yang Ya, apa, ya. terus juga umiku aku ajak ke pondok itu kan, ke anakku itu juga semuanya biayanya aku tanggung semuanya. Terus pas itu juga mau berangkatin anak ke pondok tuh juga kan, mau aku emang dulu punya mobil ya, terus aku jual gitu loh, coach, buat ya kan nama single mom kan ya perlu apa biaya anak itu Ya. kan. Terus aku mau Ya. rental mobil kan, udah booking juga sebenarnya sama temen itu. Tiba-tiba aku pas pamitan ke rumah Pak Lekku, ke omku itu, malah dipinjemin mobilnya gitu. Nah, katanya nggak Nah, usah rental gitu. Habis itu juga dicariin sopir juga. Tadi kan aku mau nyetir sendiri tuh. Kalau apa tuh masih bisa lah deket gitu. Malah dicariin sopir juga. Jadinya ya Emil tinggal duduk manis aja gitu. Sama keluarga. oh, Terus juga pas mau pulang apa berangkat tuh kan nggak pamitan ke, kalau di sini kan tradisinya kan pamit ke saudara-saudara gitu ya. Kan banyak yang ngasih sangu tuh ke anakku itu. Jadi tuh pas berangkat tuh ya udah, kayak kasih uang untuk sangu anakku selama sebulan buat jaga apa pegangan dia, terus pulang tuh masih bawa uang juga gitu kan. Jadi yang kayaknya berlimpah banget, wow gitu loh, alhamdulillah gitu. Tambah sepersen pun biaya dari mantan suami aku ya. Dan mantan suami aku tuh sama sekali nggak tanya anaknya mau sekolah di mana, di kayak gimana ya, sama sekali nggak ada pertanyaan atau keluarganya dia gitu. Tapi aku udah yang ikhlas banget kayak gitu kan. Terus tiba-tiba udah nyampe rumah kan, Emily kan kayak yang sedih gitu kan ya, yang biasanya sama anak, apa-apa sama anak, tidur sama anak, kemana-mana sama anak gitu kan ya. Lihat fotonya, lihat bajunya, terus lihat apa tas-tasnya gitu, langsung yang nangis sampai nggak bisa tidur, terus apa sampai nangis yang apa tuh matanya bengkak gitu kan Emily. Terus itu ya aku ikhlasin aja gitu. Dan paginya tiba-tiba ada sepupu yang itu ngenalin cowok gitu kan ya. Ya backgroundnya juga sama pengusaha gitu kan ya. Cuma nggak tahu gitu. Nah ini itu diceritain, diceritain di mana? kemarin itu di grup. Yang diceritain di Iya, kemarin di grup. Oke. iya coach. Cuma nggak tahu ya. Aku ngerasa dia nggak. Aku setelah tukeran sama medsosnya ya, nggak, bukannya seudon, kalau nggak sevalue gitu loh sama prinsip hidup Emily. Cuma aku nggak yang bilang sepupuku langsung cut off. Aku nggak cocok sama cowok ini kayak gitu. Nggak, aku biarin aja. Maksudnya kalau dia mau WA ya silahkan, mau telepon ya silahkan. Tapi aku yang nggak apa ya, biar ngalir aja gitu. Nggak berharap banget gitu. Gitu. Kalau aku juga yang nggak ngejar gitu. Kalau nggak mau Iya, apa, iya. nggak WA Emily ya udah. Kalau mau WA ya udah gitu. Tuh. Terus pagi ya. eh Ya itu sih. Terus kalau aku kayak Emily kayak apa tuh lagi kangen anak tuh, lihat apa tasnya, apa barang-barangnya, perintilannya kau kayak kaosnya gitu.
mau apa bikin aku nyesek itu. Terus aku kayak langsung itu coach. Aku pakai itu kaosnya anakku. Terus yang tiba-tiba rasa itu pergi sendiri kayak mau sedih kayak gitu, mau kangen gitu. Terus kayak tasnya dia tuh ya, aku mau kayak sedih itu lihat. Terus aku grounding tuh ya bawa tasnya anakku itu, aku bawa dan rasa itu tiba-tiba hilang sendiri. Paman aku kalau keinget barang apa tuh anakku yang apa tuh bikin aku sedih nangis itu, terus langsung aku pakai. Sekarang ternyata ya rasa itu udah berlalu sendiri. Anakku juga aku telepon udah bahagia, udah punya circle sama teman-temannya kayak gitu. Terus ini coach yang lebih apa ya nggak nalar lagi gitu. Jadi Ya, eh ini sebagian nanti pertanyaan juga sih sebenarnya. ya, ya. Eh, Emily itu kan beberapa bulan yang lalu kan kayak support teman gitu kan yang cerai sama suaminya karena suaminya tuh mohon maaf diselingkuhin. Sebenarnya yang tetangga tuh yang cowoknya, cuma aku lebih deket sama si ceweknya karena si ceweknya ini kan itu kan member siswa sini, dua-duanya kakak adik gitu kan ya, les bimbel di sini gitu. Kan aku heran kenapa nggak pernah masuk. Terus aku tanyakan, ternyata dia ada masalah itu. Terus aku ya support dia kan ya karena pernah mengalami hal yang sama seperti dia gitu kan ya. Pokoknya aku nggak ada motif apapun, pokoknya aku lost aja. Terus beberapa kali pas aku waktu senggang itu main ke rumahnya yang baru, bukan di rumahnya yang dulu gitu kan, yang deket deket sama kantorku gitu. Apa tuh? Ya aku main aja, kadang bawain makanan, minuman atau apa untuk anak-anaknya gitu sebagai bentuk woman support woman gitu. Apalagi aku nggak ada mau pilih apapun. Dan dia kan Ya, cerita kan dia dia punya bisnis A ya, aku nggak bisa sebutin apa tuh bisnisnya ya. gitu. Cuma aku dalam hati aja sih coach batin, aku pingin punya bisnis sampingan itu deh, pingin juga deh. Tapi karena emang belum ada modalnya gitu kan. Terus nggak sampai seminggu ya nggak sampai. Mana aku habis nganterin anakku tuh tiba-tiba teman aku yang dari Swedia tuh WA aku chat gitu kan. Emily intinya tuh kamu ada prospek bagus apa di Indonesia gitu. Ya udah aku cerita aja. Kamu mau nggak join bisnisku ini atau enggak? Aku sebenarnya pengen bisnis sampingan baru ini sih. Dan tiba-tiba tuh dia ya udah bikinin apa tuh bisnis plannya. Nanti aku apa invest gitu. Masya Allah. Terus ya, iya kayak nggak nalar banget gitu loh coach. Dari teman jauh gitu kan. Padahal aku sama dia nggak pernah ketemu. Tapi itu dia trust itu. Dan sekarang ini aku lagi proses bikin bisnis brandnya. Semoga deal gitu kan ya. Semoga ACC. Dan aku kenapa yakin sama apa ya cowok ini bakalan beneran invest gitu deal gitu. Karena sebelumnya tuh bulan apa ya? Ramadan mungkin ya. Dia tuh pernah transfer aku ya kan itu padahal kita nggak ada hubungan apa-apa sih ya hanya sebagai teman sebagai profesional itu aja itu nggak pernah yang aneh-aneh gitu tapi sebagai itu amal gitu lah charity gitu ya udah kan aku single mom dikasih katanya sebagai amal dia kalau mau lebaran gitu dia suka bagi-bagi uang gitu kan ya udah aku dikasih beneran padahal nggak pernah ketemu gitu. Lumayan kan buat beliin apa baju lebaran anak walaupun ayahnya nggak beliin baju lebaran zakat fitrah pun juga nggak pernah ngasih ya kan jadi ya seneng sih ditransfer 2 kali tuh berapa juta terus seminggu lagi terus mau lebaran tuh ditransfer lagi gitu ya alhamdulillah walaupun dia bilangnya sebagai amal sedekah gitu ya nggak apa-apa lah gitu gitu sih coach Oke, nah ini aku tanyanya oke. itu coach. Apa? Mungkin nggak tahu insight-nya apa nanti coach Fahmi bisa jelasin. Kenapa Ya, bisa bertumbuh jadi ya dapat keberlimpahan lah kayak gitu. oke, oke. Alhamdulillah gitu. Terus yang aku tanyain gimana coach biar caranya deal gitu Deal project apa? ini. Oke, oke. Dua pertanyaan itu ya. Oke, coba teman-teman pahami ceritanya Mbak Emily ini. Pada saat dia membiayai anaknya mondok, gitu kan, muncul kan rasa kekurangannya, rasa ketakutannya, kecemasannya, muncul kan. Tapi apa yang dilakukan sama Mbak Emily? Ya, diterima total, di zoom in. Tadi berkali-kali ngomong di zoom in, lenyap rasanya tetap dibelikan. Ya, yang pertama, ya kita harus punya mindset. Ya, mudah-mudahan teman-teman segera menikah dan punya anak ya. Kalian ketika menjadi orang tua harus punya mindset bahwa anak membawa rezekinya sendiri.
Ya, jadi berikan yang terbaik buat dia, karena itu adalah rezekinya dia, bukan rezeki kita. Kita hanya sebagai pengalir doang. Ya. Ketika rasa kekurangan, kecemasan, ketakutan muncul, di zoom in habis, ya maka itu akan segera diganti sama Allah. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika ada aktivitas yang memicu rasa ketakutan di dalam batin kita atau rasa kekurangan di batin kita, ya, dan kita terima, runtuh rasanya. Identitas si merasa kekurangan juga runtuh. Maka realitanya akan berganti menjadi keberlimpahan, menjadi keberlimpahan si orang yang berlimpah. Ya, jadi dari ceritanya Mbak Emily ini kita bisa simpulkan bahwa apa? Bahwa ketika rasa kekurangan diterima total, ya, maka dia akan runtuh dan realita akan berganti secara tidak disangka-sangka. Ya, nggak perlu dipikir. Kita hanya butuh keberanian untuk menerima rasa itu. Ya, termasuk keberanian langkahnya Mbak Emily membawa anaknya ke toko terbaik di kotanya, ke tukang jahit terbaik ke kotanya. Ya, ketika dia masih larut di emosi kekurangan, dia nggak akan berani tuh ke sana. Tapi ketika dia bisa, Mbak Emily ini berani untuk merasakan rasa kekurangan ya, padahal pada pada saat itu ceritanya di awal tadi itu kan pendapatannya lagi agak kurang dan sebagainya, tapi dia bisa menerima rasanya dan dia tetap berangkat ke situ. Lihat yang terjadi, realita ganti, keberlimpahan terjadi. Oke, itu yang terjadi Mbak Emily sebenarnya. Ya, jadi ini adalah mentalitas yang harus dimiliki oleh pengusaha, Mbak Emily, termasuk aku juga. Ketika ada rasa kekurangan muncul, ya, biasanya aku zoom in dulu, habisin dulu rasa kekurangannya sebelum aku melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Itu hikmah dari perjalanannya Mbak Emily yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan adalah gimana supaya deal dalam project ini? Ya, ya kembali lagi yang tadi, Mbak Emily harus berhasil dulu menerima total semua rasa kekurangannya. Sama seperti ketika Mbak Emily kangen sama anaknya, pakai baju anaknya, gendong tasnya, diterima rasanya hilang kan dia. Pada saat hilang itulah ya muncul gerakan baru. Rasanya lebih ringan, lebih damai, lebih enak, vibes-nya lebih oke. Nah, di saat itu Mbak Emily baru melakukan sesuatu. Entah itu menyusun apa visibility study-nya atau apa merancang apa namanya proposalnya itu ya. Baru Mbak Emily melakukan itu. Termasuk sebelum Mbak Emily mungkin presentasi atau apa menyampaikan visibility study-nya itu ke calon investornya itu harus bisa berdamai dulu dengan rasa kekurangannya, ketakutan ditolaknya, ya harus bisa netral, minimal netral dulu, seperti itu, ya. Di kondisi netral, Mbak Emily sudah nggak takut ditolak, nggak apa-apa, ditolak nggak apa-apa, berhasil juga nggak apa-apa. Itu adalah stage netral, oke. Nanti ketika misalkan sudah netral, mungkin aja bisa nuansanya lebih kayak positif, lebih optimis gitu. Tapi optimis yang natural, Mbak. Bukan optimis yang dipaksakan. Ya, bukan optimis atas dasar ambisi supaya deal. Ya. Itu Mbak Emily harus punya ketangkasan untuk merasakan itu. Oke. Jadi fase pertama adalah netral, ya nggak apa-apa. Ini aku sudah melakukan yang terbaik, dia mau lanjut, ini adalah kesempatan yang baik buat dia. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Harus berada di fase itu dulu. Ya, baru bisa naik ke vibes yang lebih positif, optimis, optimis yang natural. Nah, di saat itu orang akan merasakan tuh Mbak, rasa optimis kita, dan orang akan menerima optimismenya itu, ya. Dan kemungkinan atau peluang untuk berhasil akan jauh lebih besar daripada kalau Mbak Emily masih membawa emosi kekurangan. Ya gimana ya caranya aku supaya dealingnya ada rasa kekurangan, nah, itu hati-hati, dirasain dulu, ya sama seperti yang Mbak Emily lakukan di cerita yang sebelumnya itu udah praktik, udah bener kok, udah bener. Tinggal dilanjutkan di skala yang lebih besar, mungkin skala investasi ini dan sebagainya. Begitu Mbak Emily. Paham nggak? Iya, paham Coach. Dan alhamdulillah tuh kayak sekarang ketika aku memperbaiki ke dalam ya, dalam diriku, realita di luar tuh berubah. Sekarang tuh juga
ibuku tuh yang lebih ramah sama aku, masakin aku kayak gitu, terus ngasih makanan, ngasih apa kayak gitu. Kakakku juga gitu, terus yang ngasih apa-apa ke aku gitu tiba-tiba gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba realitaku berubah, tiba-tiba yang karena aku ngerasa dulu sendiri, nggak punya siapa-siapa gitu kan ya. Sekarang kayak ya banyak, iya banyak apa ya, kebaikan-kebaikan yang datang sendiri gitu. Ya Iya, alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Padahal waktu private itu nangis-nangis tuh Mbak Emily. Ya kan? Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu semua atas izin Allah Mbak Emily. Ya, kita harus pahami itu dulu. Itu dasarnya. Semua terjadi atas izin Allah. Karena apa? Kita juga melakukan upaya untuk melayakan diri berada di posisi tersebut, di kondisi tersebut. Ya, itu adalah prinsip mirror. Ya, jadi luaran itu menyesuaikan apa yang ada di dalam diri kita. Adalah pantulan dari diri kita. Siapa yang ngatur itu ya Allah. Jadi gantungkan semua ke Allah. Ya, semua terjadi atas izin Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak terjebak di ego. Ego spiritualitas. Oh, kita ngerasa sudah spiritual, maka realita mengikuti. Hati-hati, hati-hati dengan stigma seperti itu. Jadi kita gantungkan semua, oh itu kata atas kebaikan Allah. Ya, karena Allah ngelihat nih, kita lagi melakukan pembenahan di dalam diri kita. Untuk memantaskan diri kita di posisi tersebut. Hasilnya gimana? Terserah Allah. Yang penting kita sudah berdamai dengan diri kita. Oke? Iya, benar banget. Makasih, Coach. Ya, Sama-sama. sama. Cerita bagus yang bagus. Tadi kan satu pertanyaan ya? Udah apa? Aku lupa. Kenapa? Tadi baru satu pertanyaan ya? Dua sih sudah tadi. Udah dua ya? Oh Kenapa ya itu? udah lain. Iya. Nanti Ya, lagi ya, makasih. nanti di Iya, grup iya. atau nanti kita diskusi lagi minggu depan. Oke, Oke, tapi ini makasih sudah ya, fokus. Coach, bimbingannya. Pesanku, pesanku buat Mbak Emily dan semua teman-teman ya, hampir semua yang private itu punya emosi sama orang tuanya. Ada pendaman emosi yang terjadi karena pola asuh orang tua. Ya, lakukan pola inner child untuk berdamai dengan orang tuanya, bukan untuk memusuhi orang tua, bukan untuk menghakimi orang tua. Ya, untuk berdamai dengan orang tua, dengan emosi diri kita sendiri dulu dan dengan orang tua kita. Karena itu adalah pola relasi yang primer, teman-teman. Ya, sampai Allah tuh ngomong kalau ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau kita belum beres dengan fase itu, ya jangan harap kita akan mendapatkan pasangan yang oke. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa berdamai dengan orang tua kita, apapun kelakuannya. Ya, anggap aja dia adalah anak kecil yang terluka, yang membawa luka di masa lalu. Oke, seperti itu. Iya, sama Oke, satu Mbak lagi Emily. sih, apa? Apa? Ketika Emily ridho dengan takdirnya Emily ya, takdir kemarin-kemarin, yang kayak dulu kan Emily kan kayak seolah-olah tuh nggak ridho ya, kayak kehilangan ayah yang meninggal itu kan ya. Nah, Emily sudah rilis itu dan ridho dengan perlakuan mantan suami yang dulu maaf KDRT terus mencelingkuhin dan nggak nafain Emily, nggak nafain anak Emily, bahkan kasar sama apa KDRT juga sama anaknya Emily gitu kan. Udah yang benar-benar ridho, udah pasrah gitu kan, berserah banget mau kemana terserah Allah gitu. Emily mau jadi apa, anak Emily mau jadi apa ya. Kayak sekarang layaknya lebih ringan gitu jalanin hidup gitu, lebih chill gitu. Karena kita percaya kan sama Allah. Allah baik kok. Sebenarnya tergantung kepercayaan kita kok. Allah itu baik atau jahat sih sebenarnya. Kalau kita percaya baik ya pasti realita kehidupan itu baik. Nah, gimana supaya kita percaya dengan Allah itu baik? Kita ridho dulu dengan apa yang kita alami saat ini. Gitu. Iya, Kita ridho. Terima. Ridho itu artinya sebenarnya rela. Kita rela dulu. Mau diapain aja sama Allah terserah Allah, kita rela aja. Yang kita makhluknya kok. Gitu. iya, Termasuk jodoh. Ridho aja sama Allah. Rela aja. Sudah iya. yang masa Sekarang kayak lalu nggak kepikiran jodoh. iya. Masa lalu sudah Iya. terjadi, sudah. Kita rela aja. Ada pesan Hmm. kok pasti yang bisa kita terima. Kita rela nanti ketemu lagi kok insya Allah dengan jodoh yang jauh lebih baik Mbak Emily. Oke, Amin. Makasih, Coach. Assalamualaikum. salam. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Dina. Habis ini aku mau nonton Agen Kim nih, seru-serunya episode terakhir.
Silakan Mbak Dina. Mbak Dina. Ini Mbak Dina yang mana nih? Mbak Dina yang dosen atau yang guru nih? Selamat malam, Coach. Mas Malah. Fahmi, maaf, kalau misalnya tadi, soalnya saya tadi lagi nyetir, terus kepencet-pencet, Iya. mungkin ada yang aneh-aneh gitu, ya mohon maaf aja. Karena Waduh, sambil waduh. nyetir terus mencet-mencet, jadi takut Waduh. tadi tuh ada kepencet apa, mungkin ada sesuatu yang aneh gitu. Ini berarti Mbak Dina dosen nih? Mbak Dina dosen UI ya? Iya. Oke, silakan Mbak Dina. Ini Mas Fahmi, saya mau nanya. Iya. Saya itu kan hari Senin besok selama 3 hari itu, jadi ada kayak workshop dari kampus dan itu pesertanya seratusan orang dari kantor saya gitu kan. Nah, saya tuh punya identitas yang males untuk beramai-ramai. Jadi kalau misalnya workshopnya cuman sedikit orang, saya mau karena pengalaman saya itu pertama kayak seperti buang-buang waktu gitu. Hasilnya nggak akan efektif. Jadi tuh saya itu punya identitas yang lebih suka kelompok kecil daripada kelompok yang besar gitu. Nah, itu selalu saya sadari. Jadi dari dapat undangan sampai hari ini tuh saya sadari bahwa identitas itu ya saya sadari gitu kan. Nah, saya mau nanya, apakah itu akan menguatkan identitas saya itu? Saya nggak tahu nih pendaman saya apa. Terus apakah itu suatu identitas juga? Sebenarnya saya di kantor itu nggak ada masalah sama orang, sama sekali saya Iya. itu nggak ada apa masalah atau argumen dengan orang tuh nggak ada. Cuman saya ada agak males gitu untuk Iya. terlalu ramai gitu. Saya nggak tahu itu Iya. pendamannya apa, karena itu juga ada pengalaman saya ya, Mas Fahmi. Identitas itu kolapsnya apa sih, runtuhnya identitas itu memang nggak bisa dipaksakan. Itu ada ininya, ada apanya sih, ada waktunya Benar. sendiri gitu loh. Jadi saya juga Iya. nggak mau memaksakan identitas ini runtuh gitu. Tapi kayak ada waktunya aja gitu. Dan kalau udah runtuh ya udah gitu, nggak akan terulang gitu. Itu pengalaman Betul. pribadi saya karena pengalaman saya kesadaran itu tricky banget. Kadang-kadang kita juga apa dapat kayak kesadaran semu gitu loh. Kan Mas Fahmi pernah kayaknya saya lihat di YouTube-nya Mas Fahmi deh. Mas Fahmi bilang rasanya tuh kayak udah begini padahal belum gitu. Jadi tuh kayak Nah, apa sih tricky banget gitu loh. Kayak jadi banyak dan saya banyak teman-teman yang belajar kesadaran juga mengalami ini kayak kesadarannya tuh kita dapat kesadaran semu karena kan emang untuk di ruang kekosongan itu tuh sangat apa ya harus presisi banget gitu loh. iya. Karena Iya. saya mengalami kalau saya kosong hening itu gampang Iya. terjadi apa yang saya mau. Memang Tapi gitu. untuk presisi di situ itu nggak bisa dipaksain juga gitu loh, Mas Fahmi. Dan Iya. saya harus Iya. lihat mekanismenya. Ini agak Hmm. susah untuk diartikulasikan ya, tapi saya harus lihat. Saya nggak pakai kata mengamati, saya lebih apa ya, lebih kena dengan kata melihat. Jadi saya harus lihat mekanismenya itu kalau untuk apa? Untuk dia itu apa kayak identitas itu kolaps, apa sih runtuh atau untuk terhindar dari apa kesadaran semu ya kayak gitu. Iya. Jadi gimana Mas Fahmi? Itu terus saya juga punya ini Mas Fahmi. Saya itu kan Iya. diminta untuk menulis memoir. Jadi writing through grief. Jadi bercerita tentang kedukaan. Jadi itu nanti kayak jadi antologi buku gitu. Nah, masalahnya saya mau menulis memoir tentang tragedi hidup saya. Saya sih sebenarnya Oke. emosinya udah jauh turun gitu kan. Tapi saya takutkan apakah nanti akan menguatkan identitas saya. Sedangkan menulis itu bagian dari pekerjaan saya juga. Terus dan ini juga kesempatan buat saya gitu. Tapi yang diminta adalah menulis memoir soal kedukaan gitu. Gitu. Oke, Itu nanti gimana Mas Fahmi? aku kasih triknya ya. Oke, Mbak Dina, yang pertama dulu ya tentang Iya. apa tidak suka di keramaian. Ya memang manusia itu ada yang tipikalnya introvert gitu kan, ada yang Uh-uh. tipikalnya ekstrovert.
Ada yang suka di keramaian, ada yang enggak gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa. Selama keramaian itu tidak mengancam eksistensi tubuh fisik ya Mbak Dina, artinya tidak beresiko untuk melukai dirinya Mbak Dina, nggak apa-apa. Itu adalah sesuatu hal yang bisa Mbak Dina latih sebenarnya. Oke, emang ada tipikal introvert, extrovert, ada yang suka keramaian, ada yang, tapi tetap bisa kok. Aku ini orang introvert, Mbak. Hmm, Aku tidak terlalu suka keramaian. Kalau teman-temanku ngumpul rame, misalkan ada 50 orang gitu ya, aku akan cenderung menjadi orang yang pendiam pada saat itu. Tapi hmm, aku hmm, tetap bisa, tapi aku tetap bisa hadir sepenuhnya. Artinya ketika ada orang yang ngobrol, ngomong gitu kan, kan biasanya kan hmm, kumpulan itu kan ada yang ngomong, nyimak gitu kan. Aku tetap bisa hmm, menyimak pembicaraan dan paham tentang apa yang dia bicarakan. hmm. Iya, aku Gitu. juga Nah, bisa gitu. mungkin Cuman, ada, ya, 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 ya. Sorry, mungkin sorry, ada, dipot out. mungkin ada gejolak emosi yang rasanya tidak nyaman. Iya, iya, betul. Nah, itu yang perlu Mbak Dina sadar. Jangan Iya, itu. ditolak, biarkan dia datang dan pergi. Mhm. Oke? Iya. Tidak ada masalah dengan introvert, tapi masalahnya apakah kita masih masih memiliki pendaman yang menciptakan nuansa batin yang tidak nyaman. Dan Mhm. kalau Mbak Dina sadar, momen itu Mhm. adalah momen yang baik buat sebenarnya. Momen di mana emosinya keluar tanpa adanya ancaman apa keselamatan tubuh fisik Mbak Dina kan sebenarnya kan. Mhm. Momen di mana bisa merasakan emosinya dan menyaksikan emosinya apa adanya. Iya. Ya, kalau Mbak Dina pernah baca atau pernah melihat Medan Energi Taurus, aku pernah share kayak di grup VIP Malu Cinta itu. Jadi tubuh kita tuh medan energi itu kayak kalau digambarkan di foto pakai apa itu, pakai alatnya itu. Pokoknya dia kayak kayak magnet itu loh Mbak, Mhm. gitu. Mhm. Nah, emosi yang tidak nyaman, yang membuat sensasi batin kita tidak nyaman, yang aku biasa katakan adalah looping. Dia looping di medan energi kita tuh. Kalau tubuh kita Mhm. tuh di kepala, dia kayak gini loh, kayak donat gitu. Dia looping di situ. Mhm. Tapi ketika Mbak Dina bisa hadir pada saat emosinya muncul, ya hadir dan merasakan total, maka energinya lepas tas gitu, tas lepas. Maka Mbak Dina nanti akan merasakan nyaman aja ketika berada di tengah keramaian. Mungkin ya kalau tipikal Mbak Dina adalah introvert sama seperti aku, mungkin kita akan lebih cenderung diam Iya, ya betul. dan mengamati. Iya, betul. Apa? Nggak masalah. Nggak harus kita speak up kok di tengah keramaian. Nggak apa-apa. Yang pasti adalah kalau Mbak Dina paham tentang kesadaran, itu adalah momen yang tepat Mbak Dina. Ya, itu adalah momen yang tepat di mana Mbak Dina bisa merilis pendaman emosi. Ya. Kalau itu Iya. datangnya dari Heeh. luar atau kesempatan dari luar, itu anggap aja adalah aliran semesta untuk Mbak Dina bisa menemukan pendaman emosi yang looping di batinnya Mbak Dina. Mhm. Gitu. Ya, gitu aja. Diterima aja, ikutin dulu aja aliran semestanya. Itu akan sangat baik buat proses pemurnian batinnya Mbak Dina. Oke, Ya, jadi jangan, soalnya karena saya merasa kalau rame kayak gitu tuh pasti nggak efektif, pasti udah. Karena iya kalau itu kecil itu pasti efektif banget gitu loh. Itu muncul dari saya nggak tahu itu pendaman apa gitu. itu kan muncul dari apa dari pemikiran Mbak Dina kan yang Iya, berusaha betul. menolak. Iya, Iya. Ya itu iya, adalah betul. ekspresi dari ya itu adalah ekspresi dari egonya Mbak Dina aja sebenarnya. Jadi didengarkan aja dan biarkan dia runtuh. Maka pada saat itu alami aja apapun rasa yang muncul Mbak Dina. Maka dia akan Hmm. melepaskan apa ya, residu-residu pendaman emosi yang nggak nyaman. Yang sebenarnya nggak perlu dikasih label apapun itu. Makanya rasanya nggak Hmm. nyaman. Hmm. Ya. Aku kemarin ngomong di, di podcast sama Mbak Oci itu. Salah satu karakteristik ego ya adalah dia takut kehilangan eksistensi. Hmm. Ya, jadi identitas kita itu tipikalnya adalah survival mode, mode bertahan. Ya, mode bertahan. Hmm. Dan ketika dia mau runtuh, rasanya sangat Hmm. tidak nyaman memang. Hmm. Rasanya tidak nyaman ketika identitas lama itu mau runtuh itu rasanya tidak nyaman.
Tapi Mhm. sadarilah itu adalah dimana identitas lamanya yang mungkin tidak memberdayakan sedang runtuh, Mhm. ya. Dan dia akan nanti ke identitas yang nuansanya lebih enak ke depannya. Mhm. Jadi seperti itu. Jadi karakteristik dari ego adalah dia takut kehilangan eksistensinya. Dia berusaha untuk mempertahankan. Makanya dia terbiasa untuk reaktif sama menolak. Mhm. Ya, dia menyerang atau lari. Karena dia takut mati. Identitas itu takut Ya. mati dia. Mhm. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, kita larut di identitas yang salah. Makanya realitasnya selaras juga dengan identitas yang salah tersebut. Mhm. Gitu. Makanya aku menyampaikan bahwa ikutin dulu aja aliran semesta, karena itu pasti baik. Karena pasti Oke. baik. Karena apa? Kita akan ketemu sama nuansa batin kita yang selama ini kita nggak sadari gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. tentang Mhm. menulis itu sebenarnya polanya adalah pola untuk menyadari ego di pola open awareness. Mhm. Ya, menulis diri kita. Posisikan saja Mbak Dina, ya, posisikan pada saat Mbak Dina sedang menulis ceritanya Mbak Dina yang mungkin ada nuansa yang tidak enak di masa lalu. Oke, Mhm. posisikan Mhm. diri sebagai penulis skenario atau apa ya, penulis apa ya, istilah sudut pandangnya bukan sebagai Dina yang sebagai perannya, Mhm. tapi sebagai istilahnya itu kayak gut view-nya gitu loh Mbak. Mhm. Mbak Dina bisa melakukan perannya Mbak Dina yang terjadi di masa lalu tanpa Iya. terlibat sebagai Dina. Aha. Oke, paham nggak? Iya, Jadi saya kita kayak memang sutradaranya gitu. menulisnya dari sudut pandang orang ketiga. Jadi karakternya Ah, tuh bukan saya, karakternya orang lain. Jadi itu kayak fiksi, tapi memoir dari saya. Kayak nggak gitu sih. apa-apa. Yang sudut pandang orang ketiga, lebih tepatnya seperti itu. Iya. Mengamati, ya mengamati cerita Mbak Dina di masa lalu. Oke. Ya. Nah, itu nanti Mbak Dina akan tahu tuh, oh iya ternyata ini adalah identitasku yang selama ini mungkin aku tidak sadari. Mhm. Itu adalah cerita doang. Masalahnya kita kan kadang-kadang kan orang yang nggak sadar itu kan larut di ceritanya. Mhm. Iya, Padahal betul. harusnya kita yang menyaksikan begitu. Oke, Oke. Oke, paham ya. Mbak? Paham, paham. Paham ya? Iya. Ada lagi Mbak Dina? Em, udah itu aja. Yang menulis memoir ini kan karena saya apa namanya? eh, Soalnya ini lagi apa puncak ininya kan kalau menulis tuh kan ada pembukaan terus ada puncak apa namanya konfliknya terus baru mereda. Nah, ini saya sedang menulis puncak konfliknya gitu. Nggak Kalau apa-apa. diceritakan ada itu. Kalau misalkan ada pendaman emosi yang terpicu pada saat itu, ambil ambil jeda dulu aja untuk merasakan emosinya, menyaksikan emosinya. Jangan jangan melanjutkan untuk menulis. Kasih jeda dulu, Oke. melanjutkan menulis. Supaya apa? Supaya nggak larut lagi dalam cerita yang sama. Oke, karena Oke. apapun tindakan kita, mau itu menulis, mau itu bereaksi terhadap orang lain gitu ya, yang atas Hmm. dasar pendaman emosi atau sponsor emosi yang lama itu, emosi-emosi Hmm. yang nggak enak itu, maka kita Hmm. akan ditarik lagi tuh di kesadaran kita yang lama atau di Hmm. identitas kita yang lama. Jadi ketika pada saat nulis, ya, atau ngetik gitu, muncul emosinya diam dulu, rasain dulu, setelah netral baru lanjut nulis. Dan pastikan posisi kita adalah sebagai orang yang melihat atau menyaksikan sudut pandang ketiga atau sutradaranya lah ceritanya gitu. Hmm. Oke, kurang lebih itu sih. Iya karena ya tadi yang seperti saya bilang karena pengalaman saya identitas itu untuk runtuh itu pengalaman saya ya mungkin beda dengan yang lain. Itu perlu waktu banget sampai dia benar-benar runtuh itu gitu. Jadi saya juga nggak mau memaksakan harus harus runtuh secepatnya gitu. Jadi ya kalau saya slow aja gitu kan.
Ya itu sih. Hmm. Cuman karena lagi puncak konflik nih, lagi nulis di puncak konfliknya, eh ya jadi saya eh, rada galau gitu. Itu aja sih. Apa? Mau Sebenarnya masih tanya, mau konfirmasi aja. Apa kenapa? nggak apa-apa kalau rasanya muncul ya sudah diterima dulu rasanya. Oke. Dinikmatin. Rasa itu enak loh. Kalau dinikmatin rasa itu enak. Pernah termasuk apa? Kalau orang yang suka makan pete, jenggol gitu kan, pahit kan rasanya kan, ya kan? Tapi kalau dinikmatin lama-lama enak juga loh itu, ya kan? Gitu. Jadi apapun rasanya dinikmatin aja, dinikmatin. Oke. Nanti dia akan habis, terus kita akan mendapatkan energi yang lebih oke daripada yang sebelumnya. Pokoknya kita mau menerima rasanya. Semua rasa kita terima, ridho. Itu. Iya. Oke, terima kasih, Mas Fahmi. Oke, sama Mbak Dina. Oke, 2 jam lebih gitu nih kayaknya. Oke, itu aja sesi Q&A malam ini. Jadi ingat ya teman-teman, ini banyak banget cerita dari teman-teman yang sudah mempraktekkan polanya. Buat teman-teman yang sudah join di program Menemui Jodoh, praktekkan polanya. Ya, insya Allah akan ada perubahan yang nyata di batin teman-teman dan realita eksternal teman-teman. Oke, dan tidak apa-apa, ini butuh proses, butuh waktu. Aku akan setia nemenin teman-teman. Doakan aku sehat aja ya. Setia nemenin teman-teman, entah itu di Zoom meeting atau di grup WhatsApp. Ya, dan buat kalian yang belum akses programnya, program Mumi Jodoh, ya, kalau kalian ada kelebihan rezeki, kalian bisa akses program tersebut. Ya, itu akan baik untuk kesadaran kalian, menata kesadaran kalian sebelum kalian menemukan jodoh. Ya, di luar dari itu nanti kita akan lakukan gathering-gathering rutin yang akan kita lakukan rutin di kota masing-masing. Oke, itu aja. Saya Fahmi, saya founder dari komunitas Menemui Jodoh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.